Assalamualaikum. Kok tidak ada Uyut? Mana Uyut? Nanam jagung Uyut? Tidak ada. Uyut! Mana Uyut itu? Tidak ada sama sekali. Uyut! Tapi kerupuknya ada. Berarti orang tidak jauh nih dari sini. Uyut, Uyut. Mana Uyut? La ilaha. Uyut! Kita tunggu saja di sini ya. Karena ini sepertinya Uyut ini lagi kerjaan ini. Ya. Nah, suara ini. Suara Uyut. Oh ya benar ini. Uyut. Dari mana Yud? Dari mana kau? Kau nih. Dari tadi bangun cari ini. Mana saja kau nih? Oh, justru Uyut sudah nunggu Bang Udin. Sudah dapat hari ini Uyut di sini nih. Tunggu Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuruh Bang Udin ya, assalamualaikum ini Bapak Uyut. Ya, sama saja. Kita kan Bang Udin. Dari tadi Bang Udin cari-cari kemana nih? Uyut dari sana, dari sungai. Udah nanam jagung lagi Uyut ini? Tidak lagi sana Bang Uyut. Kenapa? Uyut mau nikah Iya. sama janda Neng Reni. Uyut. Kita jangan ngurusin lagi yang namanya jagung Yud, cabai. Iya. Gak usah diurus-urus lagi nih Yud. Bawa ke beramen. Gak ada Yud. Ada. Sendiri ini Yud. Jangan bawa ke beramen, Bang Udin. Berbahaya. Uyut ini selalu diliputi sama titik yang lain. Kenapa? Ada yang datang? Karena subscriber sahabat-sahabat kita terongkok Uyut ini, mereka ini saling mengadu ke tim yang lain. Dan katanya Bang Udin ini bersekutu sama Mahesa. Tidak mungkin ya Uyut. Ya kenapa bersekutu? Bang Udin juga, harta Bang Udin banyak Yud. Nah iya itu. Iya. Kemarin Uyut ketemu sama Ratu. Kenapa Bang Datuk? Oh Bang Datuk sampai kesini? Makanya kata Uyut, kalau kita Bang Udin kesini, Uyut atau rumah Bang Udin, kita sejam-jaman saja. Takutnya ada kameramen itu dari Bang Reni. Ya kenapa mesti Mak Datuk marah-marah dengan Uyut? Karena Mak Datuk ini tahu dari sahabat-sahabat Kina Torongko sama Mak Datuk juga. Sama misteri virtual. Mereka itu Yud, virtual sepertinya siapa? Gus Arya, Bang Rio, Mak Datuk itu Ompong. Iya. Mereka hanya bisa bicara Yud. Hah? Selama ini Uyut mau menikah, ada mereka mau membantu Uyut. Nah itulah Udin. Ya Allah. Nah sekarang Bang Udin tanya, ada tidak yang membantu Uyut untuk menikah Uyut dengan Bang? Mana ada Iya. Udin? Nah. Tidak ada. Iya. Uyut tinggal di sini sendirian. Puluhan tahun. Tidak ada teman wanita yang menemani Uyut. Uyut sering masuk angin, sering kecapean. Tidak ada yang ngurusi. Ya wajar Uyut mau menikah. Mereka itu bisa bicara aja Yud. Mereka itu Yud. Ngomong besar aja mereka itu. Bang Udin selama ini di hutan mana ada yang membantu Bang Udin? Nah iya, Iya. Udin. Dikira menato. Uyut ini sudah terasa sama Mahesa. Menangkap. Udah nggak usah dengar ke mereka itu Yud. Yang penting rencana Uyut untuk menikah dengan Neng Reni terlaksana. Sudah. Bahkan kata sahabat-sahabatnya Kino Torongko, Uyut ini sudah terjerumus ke dalam sesat, ikut Bang Udin. Terjerumus di mana Yud? Justru itu Uyut sudah bilang sama Ratu. Bang Udin sudah punya niat membantu. Iya. Di mana yang sesatnya? Hanya Bang Udin inilah yang bisa mengatur Uyut. Nah, Yang mengatakan emas 1,5 kilo, uang 15 juta, kambing 15 ekor. Sedangkan Uyut, bulunya saja tidak ada Uyut lebih. itulah. Yud. Mereka itu hanya bisa bicara Yud. Ini maaf Yud.
kemarin Bang Udin mau sempat ke sini, tapi hujannya tidak berhenti Yud. Nah, untunglah Bang Udin tidak kesini. Kalau Bang Udin kesini, kita bisa tempur lagi sama Meratu. Pada tuh ke sini kemarin. Dia ini datang ke sini, dia mau pergi dari perkampungan ini. Takutnya kita adu domba sama Maesa katanya. Sudah tuh Yud, untuk tempur Yud. Iya mereka marah dengan Uyut, alasan apa Yud? Oh Yud ini sudah terhasut sama Bang Udin katanya. Itulah Yud, mereka itu. Gila mereka itu ya. Katanya sholat, katanya tapi selalu bicara. Ya buktinya mana? Bukti Iya. Ini mereka itu tahu, bukan dari Batam sendiri, kata mereka sendiri, Bang Udin. Tetapi dari sahabat-sahabat subscriber katanya, yang mau ngasih tahu. itulah orang Iya. yang mudah sekali terhasut itu, justru yang terhasut itu mereka. Nah makanya Bang Udin, kalau kita Bang Udin lagi ke Gubuk Uyut, jangan sampai ada yang tahu. Walaupun kameramen yang pertama. Tadi sengaja Bang Uyut ini. Bang Udin tadi nggak ada tahu sama sekali. Kalau kameramen ada yang tahu, kita ada di sini, Datang mereka. bukannya datang, di video kan kita ini. Bahkan disebarnya di YouTube. Biar saudara-saudara Iya. Uyut tahu. Nah, yang lain-lain, betul Meratu, Dirambat, Dewaya, Tahu. semua dari kelakuan kita ini. Sesat katanya. Ya, sesat di mana Yud? Niat Bang Udin hanya membantu Uyut Iya. untuk menikah dengan Reni, ya. Nah iya. Dananya nggak ada Uyut kan? Ngomong-ngomong Udin, masih ada tidak? Sabar Yud. Oh ya sudah tahan Kalau lagi. masalah itu Yud sabar. Oh ya akan pindah dari sini Udin. Usah Udin jual saja. Nanti Yud, sabar Yud. Nah, kan kau mau punya tanah. Kalau masalah tanah Yud, nanti Yud kita laksanakan dulu niat Uyut yang suci ini Yud. Ini kan niat suci Yud. Iya, kalau Kita itu laksanakan dulu. kalau Yud. nikah ini sudah pasti Udin. Nah, Yang kedepannya nanti tanah Bang Reni luas. udah lah Yud. Yang seperti Uyut ini saja 5 hektar. Yang Ini lain- Uyut tidak berniat lagi untuk menunggu tanahnya. Untuk apa lagi Uyut? Nah, Uyut sudah. punya kehidupan baru nanti Iya, sama benar. Reni. Benar tuh, itu namanya cemerlang Yud. Biar kita badan tua Yud, tapi pemikiran kita Iya. masih muda Yud. Tapi ingat Udin, Uyut dengan Udin, jangan sampai ada yang tahu. Takutnya ada pengarang. Kita Tapi- ini sering divideokan. Alhamdulillah tadi Yud. Bang Udin sini saya diam ya. Saya diam. Tidak ada satu pun yang melihat Bang Udin. Awas saja Udin. Berbahaya Udin. Mudah-mudahan Mereka aja. ini iri semua. Mudah-mudahan aja Yud, nggak ada Yud. Tim-tim spiritual yang lain ini. Apalagi Menatu. Menatu ke barat itu. Jadi Yud, permintaan Reni itu Bang Udin agak lupa Yud. Mas, Kau Kilo sendiri setengah. sudah ketemuan sama. iya Mas kilo Reni. setengah. Maksud Bang Udin nanti kita ke sana takutnya meleset lagi nih. Mas 1,5 kilo. Iya, Kambing 10 ekor. iya, Beras 1 kintal. iya. Duit 15 juta. Iya, benar Udin. Nah, berarti Bang Udin pas berarti. Iya, berarti kalau masalah sudah ada. Tenang yuk, Bang Udin udah siap yuk. Bang Udin sudah siap Pak. Syukurlah Udin. Alhamdulillah. Jadi menikah sekarang. Jangan terlalu lama. Bang Udin, hati-hati Bang Udin. Kalau ini Bang Udin mau lihat. Nanti Uyut lihat dulu lah. Biar Uyut percaya. ya Allah, Bang Udin. Mas, Kaya sekali Bang Udin ini. Hah, Mas batangan ini. sudah lah yuk. Jangan mikirkan masalah dari mana, uangnya dari mana. Yang penting ingat. Uyut itu memegang. Seumur hidup Uyut belum pernah memegang emas yang 1,5 kilo. Jangan yuk. Tidak apa-apa. Jangan yuk. Jangan dia Uyut pegang. Jangan Uyut yang megang ini. Tidak boleh. Takutnya nanti Ronald Ateng Apa? dicuri dari Uyut. Iya juga. Uyut sedang ke kali, ke sungai, mereka curi. Biar Bang Udin yang bawa. Oh, Bang Udin Kalau memegang. Ya sudah. Uyut percaya sama Bang Udin. pokoknya Mas niat- ini Bang Udin saja. Yang benar juga Bang Udin. Takutnya anak buahnya Maesa, si Ronald sama si Ateng Darwo. tahu Mereka uang ini, emas ini. Iya. Makanya Bang Udin tadi secara diam-diam ke Gagal sini. lagi kalau Mas ini dicuri. Ya. Mudah-mudahan Bang Udin bisa mempertahankan ini Yud. Iya, Karena Udin. tahu-tahu sendiri peran-peran sekarang Yud.
yang merokok ya? Jangankan emak Uyut. Cabai Uyut saja diembat sama mereka. Jadi Uyut di hutan makan kerupuk ini yuk? Ya beginilah Bang Udin. Bukannya kita ini tidak bersyukur Bang Udin. Apa yang mau dijual lah? Inilah, kan Uyut bisa merasakan selama Uyut menanam jagung, cabai, apa yang Uyut rasakan? Jagung itu bukan punya Uyut, punya Pak Yono. Oh Yono, Cabai, punya Uyut ini. setiap hari dipaling orang. Dimaling orang, paling dapat tembakau Uyut ini. itulah. Tembakau kopi. Jadi apa yang Uyut harapkan di hutan ini? Di kebun ini? Sebenarnya kalau Uyut tidak ketemu Bang Udin, entah apa jadi permasalahan Uyut ini dengan Reni ini. Bahkan Manatu datang ke sini bukannya mau niat membantu Uyut Bang Udin, mau mengagalkan rencana Uyut menikah dengan si Reni. Apa masalahnya Mak Datuk? Hah? Mak Datuk? Ya itulah, dia tahu dari subscriber, sahabat-sahabatnya dia. Katanya, Bang Udin ini bersekutu sama Mulaga. bisa saja Mak Datuk. Mak Datuk Jangan. bisa aja. Makanya kita jangan bawa kameramen. Benar. Kameramen ini berbahaya sekali Bang Udin. Kita tidak boleh seperti Mak Datuk. Katanya spiritual yang alim. Yang sudah sholat. Yang selalu berzikir. Seharusnya tidak seperti itu yuk. Ya, ya. Sebelum kita melihat bukti nyata dari mata kita nggak bisa menuduh orang Ya, bahwa Bang Udin bersekutu. Emang dia melihat Bang Udin bersekutu dengan Mahesa, dengan Bung Laga? Itu musuh kita itu, Bung Laga dengan Mahesa itu. Bukan musuh. Kalau Uyut itu ketemu sama Mulaga, sudah Uyut habisi saja. Nah itu tadi. Dia itu biang keroknya mengadu domba. Kenapa Bang Udin Iya. yang disalahkan bersekutu dengan itu? Kan salah mereka. Iya, Bung Laga itu mengadu domba tim-tim yang lain. Makanya Bung Udin hati-hati kalau ketemu Bung Laga. Nanti terasuk sama Bung Laga. Takutnya adu dombanya. Nah, kita harus hati-hati dengan Iya. dua bajingan itu yang dua itu. Bung Laga dengan Sampai sempat mana tuh pusaka setan gober mau diantam ke Uyut. Uyut tidak takut. Nah, Ini kalau sekarang seandainya usaha Mbak Kober itu menghantam Uyut, setan gober. setan Kober itu, Iya. Uyut bisa tewas. Apa dapatnya Mak Datuk? Pembunuh dia berarti. Nah, Iya. katanya spiritual Mak Datuk. Berarti bukan jantan atau kalau dia Nah. sampai membunuh Uyut ke setan gober. Seharusnya Mak Iya. Datuk itu temui Bang Udin, tanyakan langsung ke Bang Udin. Ya mestinya. Nah, seharusnya Dia- jangan menyalahkan. Inilah kelicikan Merato. Sangat licik. Bukti nyatanya. Dia datang ke sini mau nemuin Uyut. Katanya Uyut ini bersekutu sama Bang Udin. Sudah terhasut sama Bang Udin. Wah, Bang Udin Jar. katanya. Kalau Bang Udin baik dengan Uyut, Uyut ini guru Bang Udin. Iya. Uyut juga sudah puluhan tahun dengan Bang Udin ini. Nah, Sudah tahu isi hati Bang Udin. Uyut tobat gara-gara Bang Udin. nah itu Jadi tadi Bang Udin, kan. iya. Bang Udin kasihan dengan Uyut selalu di hutan. Ini Mbak Ratu datang-datang. datang-datang mau mengagalkan rencana Uyut pernikahan Uyut ini. Tahu dari mana? Tahu dari subscriber katanya. Iya, subscriber ini yang saya tahu. Nah, Makanya Bang Udin jangan bawa kita hati-hati. Ada kameramen yang Benar. terhubungkan. Iya, mereka ini. Kita bicara juga jangan kuat-kuat Yud. Takutnya ada Ya, mata-mata yang ada di sini. Takut kita ini Bang Udin. selalu diintai. Gerak-gerik kita, langkah kita ini Bang Udin. Kameramen itu selalu merekam kita. Tapi anehnya mereka, kenapa mereka tidak mendatangi Bang Udin? Siapanya? Menanyakan langsung mereka ke Berat. Datuk. Ternyata tanyakan langsung dengan Bang Udin. Apa benar? Apa ini? Apa dia melihat Bang Apa Udin? mereka itu tidak berani ya, Pak? Intinya Apa mereka itu iri Yud. Udah, bentar ya, bentar Bang Udin. Iri. Benar, Udin. Udah Uyut jelaskan. Kau ini iri karena kau belum menikah mana tuh. Nah, Selama tinggal di hutan. Mana saja kau sudah pernah nampak. Kata dia, Uyut, saya tidak pernah iri. Katanya. Tetapi aku akan mengatakan rencana kau pernikahan dengan ini. Karena uang itu dari lima sama ini. Tidak mungkin harta Bang Udin di dusun berlimpah ruah. mereka selama ini mandang Bang Udin ini rendah Yud. Makanya mereka mungkin Iya, itu Udin. tadi Yud. Iya. Tapi ya biarkan saja loh. Yang penting usaha Uyut, rencana Uyut tercapai. Iya, iya. Uyut bisa lihat sendiri. Ini emas batangan Yud. Udah ada emasnya. Sudah ada. Alhamdulillah ya. Kambing sudah
ketika Bang Udin bayar tapi masih di rumah warga. Nanti kita temui. Boleh Takut dicek. nanti ditukar anaknya. Enggak Yud, itu Itu ada saja Udin. 10 ekor tuh Yud. Bandot semua. Udah Bang Udin bayar, tapi Udah Bang semua. Udin minta sama tukang yang punya kambing untuk dirawat dulu sebelum kambing itu Bang Udin bawa ke tempatnya. Siapa tadi? Neng Reni. Neng Reni. Iya. Kita panggil Uyut ini AA. Nah, Tahu itu sendiri kan? Ya, Bang Udin sempat dengar itu. Iya. Nah, Uyut nikah nanti Bang Udin. Rencana Uyut. Uyut akan tinggal temennya Neng Reni. Tinggal di sana. Udahlah Yud, tinggal Membantu bentar. kasih Ya, Uyut. benar, Yud. Ya. Lahan Bang Reni nanti Uyut jual saja. Kalau rencana lahan ini Yud, nanti Bang Udin siap membantu Bang Uyut. Jangan ngomong saja kau Udin. Tenang saja Yud. Buktikan omongan kau itu. Tenang saja Yud. Kau kan mafia tanah. Tenang saja Yud. Pasti banyak bos-bosnya orang luar negeri. Kalau urusan tanah-tanahnya Bang Rey secara perlahan kita habisin nanti Yud. Ya makanya hati-hati Bang Udin. Kameramen ini suka di mana-mana. Ya. Kita bicara jangan Iya. terlalu keras Yud. Takutnya ada orang yang mengintai kita ini. Tapi ada kameramen. Iya benar. Karena mereka ini seluruh spiritual ini perhatikan Yud. Iya. Mereka tidak setuju bila Yud menikah. Ya iya, makanya meratu jauh-jauh dari gubuk dia. Sudah lama tidak berjumpa sama Uyut. Tiba-tiba kemarin tuh entah angin apa, dia datang. Dia tahu Uyut ini kena hasutan Bang Udin dari subscriber, sahabat-sahabatnya dia. Harusnya ketanya dulu dengan Uyut. Makanya subscriber itu tahunya dari kameramen, bikin video kan, masukannya ke YouTube apa itu namanya tuh. Mereka berarti sedang diam. Iya. Cakap. Makanya Uyut ini sudah malas dengan Udahlah Yud, kameramen jangan itu. percaya dengan itu Yud. Kameramen ini tidak bisa percaya, mengadu domba kita Iya, kameramen benar. ini. Intinya Iya. Uyut menikah dengan Neng Reni sudah. Jangan dengar kamu Datu, Ompong, Kirambat, Gus Arya, nggak usah dengar tuh. Ternyata Bang Udin, bukan ini Bung Laga sama Mesa saja yang mengadu domba. Kameramen yang sering meliputi kita ini mengadu domba juga. Mengadu domba benar. Gara-gara video itu, sahabat-sahabat di luar sana tidak tahu siapa sahabat ini Uyut. Bang Udin ini nggak pernah temu lagi dengan Gus Arya, Bang Rio. Ya orang susah Jakaba. semua Udin mereka tuh. Itu juga susah mereka tuh. Tapi semestinya Uyut mau menikah seharusnya mereka dukung. Ah, Mana ada Bang Udin? Hanya Bang Udin inilah yang mendukung Uyut. Mas Dato datang ke sini bukannya mau mendukung Uyut, malah mau menggagalkan rencana Uyut nikah. semestinya Yud ya, mereka itu semua tuh seperti Gus Arya, Bang Rio, Mak Datu, Ompong, Kirabat seharusnya mengiringi pernikahan Uyut. Uyut seharusnya. Jangan justru sebaliknya mau digagalkan. Ya Allah ya Rabbi. Inilah persahabatan kita ini. Katanya sahabat sejati mana sejatinya? Iya benar tuh Yud. Hanya omong Benar. besar mereka itu Yud. Besar. Gak ada bukti Nggak ada, untuk membantu Yud sama sekali. Tidak ada sama sekali. Hanya Bang Udin inilah. Tak bisa-bisanya mengatur ngomongkan masalah Tahu mereka terasut sama ini. Sudah Uyut tahu sendiri kata sudah Uyut jelas kata Udin. Bang Udin itu harta yang di dusun itu paling banyak. Dia mau piala tanah. Malah marah menyerang Uyut. itulah. Itulah sekarang ini ratu itu. Kemungkinan sudah sesat ya. Ya mungkin sudah Ilmu hitam lagi. terhasut sama orang-orang yang tidak setuju dengan ya seperti Jakabaya. Jakabaya kan tidak senang bila Uyut menikah dengan Neng Reni. Tidak ada yang senang. Nah, Iya. Ompong Iya tidak ada yang senang. itu mungkin alasan saja mereka bicara katanya dari subscriber itu. Mungkin dari mereka inilah. Dari hati mereka. Nah, yang menghasut Iri. Mak Datu ini benar. Iri ya. Kalau orang iri itu Bang Udin susah dibuang. Nah, benar. Masih ada suatu hal penyakit di hatinya itu. Iya. Uyut sudah puluhan tahun ketemu jodoh sekarang ini sama Neng Reni si melehoi, matanya saja mirip orang Korea. Iya. Bang Udin juga sempat. Wah, kata Bang Udin. Jangan harus Bang Udin. Enggak, Yud, tenang saja Yud. Nanti kalau di belakang main mata lagi sama Neng Reni.
Bapak Bang Udin bantu Uyut. Kalau seandainya Bang Udin mau dengan Neng Reni. Iya. Hah? Bang Udin kan, Uyut kan kenal dengan Neng Santi. Iya. Iya. Ini Santi. Ada Yud Neng Santi Yud. Sudah ketemu berarti? Udah kayaknya sepertinya nih. Iya. Mana mungkin yang Santi tidak mau menemui Bang Udin. Kalau sudah melihat tampang sekarang ini punya uang, pasti segi orang Hidup ini Yud harus perlu kita nikmati Yud. Jangan kita mentang-mentang sudah tua. Nikmati ya nikmati. Nikmati itu yang enak ya Yud. Ya. Hah? nanti kita panggil Pak Pengulunya yang namanya lah. Ya. Benar. Ya. Oh Yud, ada salah punya kenalan penghulu. Daerah situ juga. Iya, namanya Lanto. Lanto, ya nanti suruh Pak Lanto aja yang nikah kan itu. Ya, saya ketawa nanti uang menikahnya. Tenang Yud, kalau masalah uang nikah. Oh udah tahu ya. Pikirkan. Nggak usah dipikir itu Yud. Makasih benar Uyut ya Udin. Sudahlah Yud, sudahlah. Itu sebagai bakti Bang Udin terhadap guru Bang Udin. Karena Uyut selama ini sudah mengajari Bang Udin ilmu, sudah mendidik Bang Udin. Nanti Bang Udin, ilmu rawarontek Pantesan na Uyut akan Uyut berikan sebagai imbalan kebaikan Bang Udin. Alhamdulillah kalau memang Ya, untuk jaga-jaga Bang Udin. Iya benar tuh. Takutnya ada bulaga, Iya benar. remesa. Bahaya mereka. Jadi Bung Laga ini sudah brutal lagi nih Yud. Bukannya betul lagi, sudah gila bulaga itu. Ya, Ketemu Uyut di sungai, mencari bang apa dulu. mau jadi Bel-bel. apa Bung Laga itu? Hah? Iblis. Seperti seolah-olah manusia menjelma jadi iblis. Nah, Ya benar. wujudnya saja manusia, tetapi hatinya iblis. Istri sudah 9 masih kurang. Apa lagi coba? Itulah Bang Udin. Dia itu tidak pernah bersyukur mungkin ya. Ya benar. Keduniawian. Kalau Uyut wajar keduniawian. Hanya sekedar wanita, bukan harta. Nanti Yud, kalau Uyut sudah menikah, lahun Uyut ini kita jual aja ya. Uyut bilang sama Bang Udin ini. Carilah dulu, kan Bang Udin mau punya tanah. Mau punya tanah terbesar di daerah dunia ini. Kalau masalah yang pembeli Yud, tenang. Kemudian banyak sekali kenalan orang-orang yang mau. Bos-bos dari luar negeri katanya Bang Udin itu banyak itu. Kalau bos ada orang luar negeri yang bayar ini pasti ini yang gede Bang Udin. Nah, kita bagi dua nanti. Tenang saja. Bang Rin kita mungkin tahu. Jarang datang ke sini dia. Di Padepokan. Jarang ngurusin kebun lagi. Iya benar. Surat-surat bisa kita Uyut saja Bang Udin mau ngurusin lahan ini. Bang Rin saja tidak mau ngurusin lahan ini. Karena jauh. Jauh, tidak ada hasilnya lagi. Lagi juga tidak ada manusia sama sekali di sini. Ah, Terbataran. kalau nanti nggak ada yang kita jual, bisa bagi dua saja. Jadi, Bang Rin sana, barat, sawitnya. Kita jual. Puas dari ujung makan tidak ada lagi. Nah, masalah pembeli gampang nih Bos. Ya Pak. Tenang. Pakai uang dolar. Ya Pak. Ada yang besar sekali uang dolar. Ya sebenarnya uang dolar itu ya biasa saja sebenarnya. Ya, cuman nilainya saja. Nilai saja. Iya. Nilainya saja berbeda dengan rupiah yang ada di negara kita. Iya. Tapi Pokoknya bangunin minta setelah kita jual tanahnya. Uyut jangan di sini. dapat Reni Uyut. Iya takut Uyut dikejar-kejar lagi sama mereka-mereka yang tidak setuju dengan pernikahan Uyut. Ya inilah makanya Bang Udin. Kemarin Pak Datuk datang ke sini ingin menghentikan pernikahan Uyut ini. Apa maksudnya coba? Pak Datuk ini. Intinya mereka itu Uyut membantu Uyut nggak bisa, Tapi ingin menggagalkan. ingin Bisa. takutnya ya sama seperti takutnya ya mungkin mereka itu sempat iri itu ada Yud. Iya, Uyut iya. sudah tua dapat tapi mereka yang masih muda tidak Iya, Pak. dapat. Nah itu Yud. Di hati mereka itu iri semua. Bu. Nah Iya. Uyut kan tahu sendiri itu. Berarti mereka itu iri sudah tahu sudah Uyut. Jangan ikuti kata-kata mereka. Bisanya mereka itu mengadu domba kita. Apa Uyut percaya dengan Mbak Datuk bahwa
Bang Udin dihasut sama Bung Laga sama Maestro sekarang deh. Mana mau percaya Uyut? Nah, kan Kalau Bulaga iya pengadu domba. Jangan-jangan Ratu itu kena adu domba main sama Bulaga. nah itu tadi Uyut kan bisa Iya, menilai. mengadu ke Uyut. Nah, Iya juga sepertinya. iya. Supaya Uyut gagal nanti. Kalau Ratu kemungkinan Mbak Ratu ini sudah ketemu sama Maesa sama Bulaga. Jangan-jangan mereka sudah seginian. Nah, itu tadi. Gogolan. Uyut kan? Iya. Uyut kan bisa nilai sendiri lah. Buktinya kemarin dia sampai hati dia mau ngajak Uyut datang ke sini. Mereka- Iya, Bang Udin, benar Bang Udin. Mak Datuk ini bisa bicara tapi membantu Uyut nggak bisa. Malah datang untuk menggagalkan. Iya, ya. Apa maksud? Maksudnya masih kasih solusi. Ini Yud. Alhamdulillah Bang Udin Iya, iya. sudah membantu. Saya bisa membantu nih nanti pernikahan Uyut. Saya bisa mengiring Yud. Kan enak Yud. Kan? Tidak ada kayak gitu Bang Udin. Nah, Malah dia oh ya Allah tidak mau bisa membunuh gitu. Yud. Iya. Nah juga menzalik. Tuh. Apa maksud mereka itu? Ini pasti Maesa ini sudah menghasut Ratu ini. Sama Bulaga. Tadi kan Sudah sesat waktu Ratu ini. Uyut sendiri sahabat lamanya ingin dibunuhnya. berarti mereka ini kalau ketemu Bang Udin bisa Bang Udin ini. Jadi bilang terasa sama Bulaga. Nah, ini mereka ini pandai. Hah? Pandai ini. Mereka ini, kelicik mereka ini. Nah, ini licik ini. Yud. Ya. Jadi bahan utama itu Bulaga yang Nah, disasaran. Bang Udin di kambing hitam kan? Iya. Nah, Buat Ratu ini jangan seperti itu. Bang Udin yang disasar di kambing hitam kan sama Mbak Datuk kan? Iya. Bukannya dia datang ke sini, Uyut. Saya mau minta selamat. Nah, Uyut sudah berjodoh. Ini, alhamdulillah. Aku tahu tahun depan mana tuh ilmu jodoh. selama ini kan Iya. Uyut mencari dana, nggak ada sama sekali yang membantu kan? Ini bukannya datang ke sini bukannya mau minta seperti itu Bang Udin. Ini membunuh Uyut. Bahkan gubuk Uyut ini mau diobrol albitnya. Sama Mbak Datuk. Iya. Mau digagalkan pernikahan Uyut. Gila berarti. Sudah sesat itu berarti. Pantas saja lama tidak nampak Udin. Dan dengan ilmu hitam lagi dia. Mbak Datuk ini? Iya. Ya wajar lah. Kalau Masa- orang punya sifat iri itu, Yud, apapun akan dilakukan Yud. Iya. Iya. Hati-hati gitu. Minum tuh, Yud. Ada minum. Uyut itu. Sudah kekeringan ini. Uyut ini lagi pusing Udin. Tidak bisa lagi minum. Kalau Uyut pengen minum, ke sungai saja minum yang mentah. Jangan Yud, bahaya Yud. Bahaya, Cobaan Yud. seperti ini. Nanti kehidupan ini akan kita rubah Yud. Jangan selamanya. Uyut ini pusing yang begini Udin. Alhamdulillah sekarang ini dan pikir terus Uyut tidak bisa tidur. Apa mau dia kesini apa tidak lagi? Bohong. Gak mungkin bohong Jadi- Bang Udin Yud. Apa jadi apa enggak selama 1,5 itu? Ya Bang Udin sudah tunjukkan sama Uyut tadi. Uyut sendiri sudah melihat kan Iya iya iya. emasnya kan. Ya. Ya. Kalau masalah kambing Yud, nanti Uyut kita bisa lihat nanti. Kita Uyut bisa tanyakan langsung sama orang yang Ini 2 kiloan nih Udin. ya pokoknya kita jangan pandang mau 2 kilo, pokoknya kalau 1,5 kilo itu lebih Yud. Lebih ya. Lebih. Jangan emas batangan. Kami mintanya 1,5 kilo. Biarkan Yud. Itu demi Uyut. Ya, Tidak apa-apa kan? ini udah hampir 1 kilo, sudah hampir 2 kilo ini. Nanti Bang Udin. Karena terima kasih Uyut, balas budi sama Udin. Uyut tidak bisa membalasnya. Hanya sekedar mengasih ilmu. Alhamdulillah Ilmu saja. kalau Uyut mau memberikan Bang Udin ilmu yang Uyut miliki, Bang Udin alhamdulillah. Iya. Tapi Bang Udin tidak memaksa. Kalau Uyut tidak mau memberi ya nggak apa-apa. Itu sebagai bakti Bang Udin terhadap Iya. murid, terhadap guru. Buat jaga-jaga diri. Iya benar. Terima Kita kasih. ketemu Bulaga sama Monato ini sudah tidak hitam. Hati-hati Bang Udin. Nanti Uyut beri ilmu kekuatan. Berarti kalau Bang Udin kemarin datang ke sini, ketemu dengan Bang Udin. Iya kita. Dia adu dombanya sama Iya benar. Dulu kita berantem. Kita dia yang sesat.
bilang Uyut sesat, bilang Udin sesat. Ya Allah. Zaman sekarang ini Yud, apapun akan dilakukan Allah Yud, kan? Demi tercapai sesuatu, apalagi masalah ekonomi Yud. Benar Udinnya. Kalau perlu kita lapar, apapun kita. Nah, itu tadi kan. Iya. Yang penting perlu kenyang. Nah iya. Apapun dengan cara apapun. Daripada kita mati hari ini, mendingan besok. Betul, betul tuh. Nah, Iya. sekarang Uyut kan mulai pintar Uyut, berpikir. Ya mungkin bukannya bodoh-bodoh sekali Uyut ini. Mana tuh saja yang goblok itu. Kita mau ikut jalan Uyut. Sudah Uyut tawarkan ada yang Reni, tidak mau. Nah, Marah-marah malah. kalau dia memang mau nanti, bangunan siap membantu juga itu. Untuk saja tidak mau. Nanti kalau Uyut kasihkan ada yang Reni kemana tuh? Ditumbalkan dulu hitam. Juga kita Yud. Jadi kalau Uyut nggak percaya kita pulang ke kampung dulu Yud. Kampung kambingnya. Kambing. Nah, biar Uyut tahu. Iya. Biar Bang Udin mah ngomong doang tanpa bukti. Kan ini nggak ada buktinya nih. Ya. Kalau emas kan ada nih. Iya. Nah, kalau Ini uang ada. Mas sudah ada, berarti sudah mau Udin. Ada. Takutnya nanti preman-preman si Jarwo sama si Ronald Ateng mencuri kan. Makanya Karena tidak ada ini ya. makanya kambing itu Bang Udin titipkan dulu kepada orangnya nih. Setelah nanti kita mau berangkat, kita bawa kambing itu. Iya. Pakai mobil sih. Jalan kaki orang itu mau membantu. Banyak kamu Udin. 10 ekor, susah bawanya. Enaknya kambingnya nurut sama Yud, sama orangnya yang punya. Iya, walaupun nurut semua Udin. Kalau dia kita giring, pasti lambat. Ya pokoknya masalah Makanya. itu kita atur nanti Yud. Yang penting kambingnya sudah ada. Iya, Pokoknya alhamdulillah. Bang Udin. Kalau tidak ketemu Bang Udin, entah apa bisa cinta Uyut sama Neng Reni. Iya, pasti gagal lagi. Jangan pikirkan itu Yud. Pokoknya Uyut tenangkan diri Uyut menghadapi pernikahan ini Yud. Ya, kemudian siap membantu sampai selesai. Iya. Setelah itu kita berpikir bagaimana kehidupan Uyut. Uyut harus pindah dari sini. Ya lahan ini ya terserah Uyut ini mau. Kata Uyut mau dijual ya Bang Udin siap untuk Jual saja. jual. Iya. Nanti Tapi bukan Bang ingat. Udin bisa menghubungi. Makanya Kawan Uyut Bang berani Udin. ngomong seperti ini. Bang Udin secara langsung Bang Udin kan mafia tanah. Mafia tanah terbesar. Bang Udin botak. Pasti Bang Udin banyak bos-bos yang ternama yang terbesar. Mudah gampang kalau itu Yud. Pasti banyak teman Bang Udin yang bisa Bang Udin hubungin. Tapi kita jangan banyak omong Bang Udin. Takut ada kameramen. Nah, jangan diam-diam Mata-mata saja Yud. ini, iya. Kalau kameramen tahu, dilaporkan ke Bang Rey, Komandan Ato, ke Kiramat, kita ke Waya, ke saya, Bang Rio. Bahaya Udin, bisa gagal. Lihat dulu. Siapa? Mana tuh, coba? Jangan Yud. Karena namanya anak ini tahu mereka pada iri Yud. Kita lihat dulu. Iya. Kalau tidak ada orang, kita nggak sedang. Nah, kita melihat Ya, kambing. kambing itu. Ya. Nanti Uyut kita Mumpung suasananya lagi tenang Yud. Lihat dulu Yud. bisa dulu Udin. Aman Udin. Kalau ada kameramen yang ini. Sekarang Yud, kita menuju makanan kambing yang katanya buat asahan dengan Neng Ren itu. Iya. Pero ini percaya. Kalau tengah hari seperti ini Yud, mereka tidak ada Yud. Orang sepi pada di rumah semua. Iya benar.
Gampang betul. Lusunannya aja nih, Yud. Iya, iya, iya. Uyut ini sebenarnya sudah lega hati Uyut ini kemudian. Tapi jangan bicara kuat-kuat, Iya. Yud. Takutnya Karena istilahnya itu emas Uyut sudah punya sekarang ini. emas sudah punya, uang sudah ada. Iya. Tinggal kambing. Karena Uyut belum percaya dengan Bang Udin kan. Iya. Kalau setelah melihat nanti kita percaya. Kalau sudah dapat emas kambingnya Apalagi berarti jadi nah, kita nikah. Uyut nikah. nikah Uyut kan. Iya. Tapi hati-hati Bang Udin. Karena sepak terjangnya Ahmad Datuk sama tim yang lain ini ingin mengubarkan. Rencana Uyut ini. Iya. Bahkan dia mengadu Uyut juga, mengadu ini, mengadu Uyut sama Mulai Bang Udin. kayak Madatu gitu. Iya. Wah, seperti ini nih. Uyut harus melewati jalan-jalan seperti ini ya. Bukan pas sebenarnya seperti ini coba. Lahan hutan belantara seperti ini Uyut hidup. Karena jangan Reni duit banyak nanti. Uyut terserah Uyut. Oh, tidur di Iya, iya, iya benar ya. hotel. Hutan belantara seperti ini. Mungkin binatang buat seperti ini Yud, masih ada tempat ini. Hah? Kita berarti kita ini ke perkampungan kemudian. Ya kita langsung ke kampung saja Yud. Iya. Bukan apa-apa Yud. Biar Uyut tahu bahwa Iya, iya. Bang Udin tidak bohong, bahwa kambing itu benar-benar sudah ada. Jadi takutnya Uyut, emas sudah ada, uang sudah ada, beras sudah ada. Kambingnya Bang Udin belum melihat nih Bang Udin. Nah, sekarang Bang Udin ingin menunjukkan bahwa kambing itu benar-benar sudah ada nih. Mereka ini kemudian sudah sesat apa ya? Cuma Datuk apa ini? Ini Uyut ini belum ketemu kerja kebayaan nih. Kalau semua jaga baik pasti Uyut Dia ada domba lagi Uyut ini. pasti Iya, dihalangi nih Yud. dihalangi. Sudah Bang Udin bisa terka, pasti dihalangi. Dihalangi dan digagalkan lagi. Udah apa salahnya Uyut ini ya? Padahal Uyut punya sudah niat baik, bukan didukung malahan dihalangi. Kan itu salah Yud. Mau digagalkan lagi Bang Udin. Itu tadi. Karena orang udah punya rencana baik, seharusnya Iya, iya. kan kita Iya. dukung. Iya benar Bang Udin. Benar ya. Iya. Ayo, Bang Udin. Tadi Hati-hati Bang Udin. takutnya banyak mata-mata Yud. Udin, kesana dulu. Takutnya, kesana dulu. Itu dulu, ada orang tidak? Takutnya ada tim yang lain. Kalau ada yang tahu Udin, tim-timnya ketua yang lain bisa celaka kita Udin. Masih curiga sih. Iya. Setidaknya. Apalagi Bang Udin sekarang sudah katanya dihasut sama Bung Lagas. Iya. Ayo, ayo. Nah, ada warga. Ya bisa saja, kita mau lewat saja. Iya. Nah. Ayo, Udin. Sini lah warga ini, Udin. Iya, sini nih. Ya. Kalau di perkampungan ini kita harus hati-hati Yud. Takutnya ada seperti ya Laga, Mahesa. Akhirnya Roma. Ini kayak ini jadi sampai mereka tahu ini kambing ini sudah Bang Udin beli. Bisa dicuri sama Ronald. Dicuri dan gagal lagi. Jangan-jangan orang yang punya kambing itu nanti Disiksa. disiksa, diancam. Tapi kan udah dibayar Udin. Sudah semua. Ya alhamdulillah Udin. Tinggal Bang Udin kita ambil kalau waktunya nanti kita mau berangkat ini kita ambil. Sudah. Iya iya iya. Tadi suruh bawa. Waduh, Bang Udin mau ke tempat Uyut, mau bawa kambing, berabeknya. Nanti ketemu mereka. Nah, Bang Udin maling. Nah iya. Makanya Uyut tidak mau itu Bang Udin. Hati Bang Udin. Hati. Takutnya Ini ada sesuatu yang lain. memasuki Ya, perkampungan. Oh, kita
hati-hati. Kita takutnya ada Ateng, Ronald, Ya, ya. Nah, ini ada jalannya Udin. Mana jalannya? Ini ke arah kanan nih. Ke kanan. Nih. Awas tuh. Jangan sampai ada Ronald, Ateng. Udin, kami orang. Awas, hati-hati. Jangan-jangan preman semua. Bang Udin. Jangan-jangan motor itu Bang Udin. Sudah bawa mencuri kambing. Preman semua. Ayo kita Hah? cari dulu. Kita tutup dulu. Ya, ya. Dulu. Nanti. Ya, Udin. Itu dia Udin. Kami yang Udin. Itu Udin. Hah? Mana Udin? Ini ya? Hah? Oh, yang naik. Ya, sana. Iya, iya. Oh, yang Udin ya? Coba lihat dong. Allah Akbar. Ini kambing yang Allah sudah Akbar. kita bayar. Mana kami yang Udin? Hah? Ini pada tidur. Iya. Oh, iya. Oh iya, ini dia. Banyak sekali Udin. Bilang saja sama yang punya kami Udin. Hah? Besar kambing kita. Iya. Ini yang makin Mantap-mantap Udin, gede-gede. gede kan? Iya. Ini yuk. Satu. Alhamdulillah Abang Udin. Berkat Abang Udin, kambing sudah terpenuhi. Emas 1,5 kilo sudah terpenuhi lagi. Alhamdulillah. Sekarang Uyut percaya bahwa kambing sudah ada, emas sudah Iya, iya, ada. iya. Ini Iya. setidaknya tinggal kapan kita melaksanakan untuk mengantar ini semua kepada Neng Reni katanya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Bang Udin. Kita di sini akan membawa ke Reni 10 ekor kambing, bahkan emas Sudah ada 1,5 kilo. Iya. Uang Tapi 15 hati-hati. sudah ada. Mbak Datu ini sudah tersesat. Salah licik dia. Ingin menghentikan Uyut. Ya itu terserah Uyut. Kalau Uyut percaya dengan Madato, katanya Bang Udin sudah bersekutu dengan Mahesa dengan Mulaga, ya terpaksa ini gagal. Mak Datuk ini ngadu domba kita. Itu tadi. Iya. Intinya Jangan- mereka ini iriut intinya. Jangan-jangan Mak Datuk ini sudah mengambil ilmu hitam, ilmu sesat lagi, bergabung sama Bulaga. Kemarin. Oh, sempat menyerang dia kemarin tuh. Ini tukang Iya. kambingnya ini. Oh ini, Iya. apa ini? Iya Pak, nanti sudah dibayar Pak ya? Ini nanti kambingnya Pak ya. Kalau pernikahan Uyut terlaksana, Oh, iya. ini nanti kita ambil Ini Pak. dia bapaknya. Alhamdulillah. Tanya sendiri bahwa kambing itu udah dibayar. Ini siapa Yud? Udin botak. Udin. Yang membeli bayar kambing ini. Bapak. Oh. Jadi Pak nanti Pak kalau Ya ya ya. Uyut ini Pak melaksanakan pernikahan Pak, ini tinggal kita ambil Pak. Sementara kami titip di sini dulu Iya. Pak ya. Oh ya udah siap. Hati-hati Pak. Karena Mak Datuk ini orangnya jahat sekarang ini. Ah, Sangat sesat. Iya. Sudah sesat. Kok bisa? Sudah direkrut sama si Mulaga Mesa. Waduh. Jadi Dia Bapak mengadu domba. jangan mudah percaya Pak ya kalau tidak ada Bang Udin yang mengambil kambing ini Pak. Iya. Oh iya iya iya. Ya karena Ateng Terkecuali Ronald iya. ini luar Maaf lagi biasa. sama bagus ini soalnya kopinya kental banget ini. Iya nggak apa-apa Iya. Pak. Ternyata bapak ini pengurus kambing itu juga Bang Udin. Bagus-bagus sekali kambingnya. Makanya Bang Udin Besar-besar. sempat mencari mana yang kambing yang bagus. Ternyata Iya. di Bapak ini kambingnya yang sangat bagus. Ya udah ya, teruskan aja ya. Iya ya. Lihat tuh, lihat. Tolong nih Pak ya. Iya. Iya kambingnya. Ya, ini bandutnya Bang Udin. Nah, ini badut. Ini badutnya luar biasa ini. Oh. Besar sekali. Lihat. Jalu Banyak. namanya ini. Ah, Jalu. jalu. Senang sekali nanti keren ini. Nah, ini kan Iya, lihat nah. ini si Jalu nih. Melawannya kayak. Iya luar biasa ini. Oh, nanti kau kambing akan bersama Reni. Akan dipotong kau Ya, nanti. akan diserahkan kepada Iya. Neng Reni. Mau diurusnya. Allah Akbar.
Gede sekali kata ya. Nah, ini gede. Tapi Bang Udin, hati-hati Bang Udin. Takutnya si Ronald ini. Nanti Bang Udin. Kita duduk sini Bang Udin. Ah, di sini saja Bang Udin. Itu saja kita. Itu saja. Tapi kan tidaknya. Itu sudah percaya sekarang. Iya ya. Makam ini sudah ada. Ya benar. Ya. Apa lagi? Ayo sini aja. Masih mau menjahatkan Bang Udin? Iya. Masih Bang Udin mau jahat? Hah? Berarti? Jangan Bang Udin. Iya. Iya jangan. Kalau bisa kita ini saja Bang Udin. Iya. Bang Udin mah tidak ingin bagaimana yuk? Iya. Percaya sekarang kan? Teh, kambingan itu ya. Ya ini udah dibayar Ayo, semua ini. itu. Ini udah Bang Udin bayar. Tinggal kita ambil untuk kita serahkan kepada siapa tadi? Neng Reni. Ya Neng Reni. Oh, itu aku menikah dengan Neng Reni teh. Iya. Allah Akbar. Ternyata teteh itu cantik juga Bang Udin. Jangan lihat tetenya. Kalah sama Reni. Iya. Cantik juga orangnya. Nah, Itu tahu yuk. nah. Tapi belum selesai, kita harus selesaikan satu persatu yuk. Jangan. Uyut ini. Hati-hati Bang Udin. Jadi kita sudah percaya kan yuk? Preman-preman sini nih akan bikin kambing ini. Mudah-mudahan kita yuk. Jadi mereka jangan sampai tahu seperti Ronald Anteng jangan sampai tahu ya. Takutnya kalau mereka tahu ini betul-betul. Maka bapak yang bilang kambing ini terancam. Ya. Akan dibunuh sama mereka. Misalnya kita begini, tidak ada yang tahu. Teman-teman yang lain. Kalau tahu, Den, celaka. Bahkan emas yang ada dulu, Den. Makanya emas ini Bang Udin berikan aku ya. Iya. Nampaknya loh, Teh. Pokoknya apapun itu mau kita boleh kasih saja. Sekarang di rumah ini. Tapi yo setidaknya kalau kata orang tua dulu yuk menikah yuk kita cari hari bagus. Hah? Hari Jumat. Kalau hari Jumat, hari ya. Gimana dulu? Cara dulu. Bang Udin ya kalau bisa. Sepertinya yuk. Mantapnya udah bagus ya. Pak, ada bekas botol aqua nggak, Pak? Botol itu deh, ada nggak? Ada, saya minta. Tapi yang masih lengkap ya, kalau Bang Udin yang ada tutupnya. Permisi dulu beliau. Karena Bang Udin tidak akan Ada, Pak. buyut ke 10 kilo. Ya udah nanti bubur lagi. Woi, Tinggal dibubur lagi. Oh, iya. terpaksa ini Iya. Bang Udin bawa ini. Masih iya. Karena takut nyimpan apa-apa ya. Nanti ini ada polisi ambil dengan ini preman. Betul-betul. Tidak mungkin. Karena kambing ini sudah kita bayari. Nanti Bapak, apa namanya ini? Pak Khotib. Nah, nanti Pak Ustaz Khotib ini yang menjaga kambing ini. Ya kalau ini yang takut gitu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, kalau kambing ini. Teman-teman bolongan juga emang. Ya, kamu tahu tempat Kalau Pak di Hayu sini, ini? kalau nggak curi, Tahu. Tahu nggak? Jangan enggak gua. akan ditekan lagi. Stres itu. Jadi Pak,
isi dulu dengan Uyo. Ini ponakan sana nanti kalau ada potongan gede, ini ya Pak. Kemudian mau tinggal hotel dulu. Jangan sampai apa kata Uyo? Mau menikah. Ini orang Ya, nomor rumah nomor 3 Ki. Ya. kalau tidak ada Iya. Bau karo mau ada. Dia dong kalau kuning. Kalau dia lagi ada. tidak sama aja orang penting mau Sambil bawain bibit itu yang suri Pak ya. Ya. padangan. Masih kamu begini yuk. Aku aja Pak. Ini penting ini Pak. Main ke semua bang Udin dari itu gitu bang Udin. Itu dapat satu lagi. Masuk pemerintah. Jadikan dulu yang ready. Ya sudah pasti jadi. Kalau sudah jadi, nah untuk seperti yang tersatu. Kan masih kan udah ada di Udin. Uangnya juga ada. Kami sudah ada. Tinggal keluar lagi. Beratnya gampang yuk. Mata tukang sedikit kan gampang. Ya dan akan kesana nanti bukan bau Udin. Berat itu kita. Hah? Ya udah kalau kita bangunin komisi dulu dan mulia. Ya ini juga mau kontak lagi. Bang Udin mau ngaman kan? Iya. Bukan Bang Udin nggak mau tinggal di kubu-kubu. Pokoknya aku yang ada yang sembuh Udin. Jaga baik-baik mas. Karena nanti mas itulah ketentuan pernikahan Uyun ini. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, sore ini lagi nyantai sahabat-sahabat. Mari menunggu kedatangan Bang Ompong, Bang Rio, dan Kirambat. Nah memang mereka juga lagi banyak urusan. Tadi sempat saya mampir ke Padepokan Kirambat dan bertemu Kirambat dan Bang Rio. Yaitu tadi sahabat, tetap kami berdiskusi dan membahas tentang Udin Botak dan Laga Mahesa juga tidak tentunya ya, karena memang situasinya ini sahabat-sahabat sekarang ini sangat genting karena memang banyak kabar burung, banyak kabar angin yang ibaratnya itu berdatangan. Yang pertama, kita pasti juga kalian tahu semua tentang Laga kan, yang sekarang balik lagi ke dunia hitam, yang juga bisa ingin menghasut para tim-tim spiritual Bang Relaku. Jadi kami ini sekarang ini sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengantisipasi semua hal-hal itu sahabat-sahabat. Jadi di sore hari yang sedikit rintik-rintik hujan ini, ya saya menunggu kedatangan dari Bang Ompong, Kirambat, dan Bang Rio untuk membahas hal itu gitu kan. Ya semoga saja kabar-kabar buruk, kabar-kabar angin yang kedengeran gak enak itu kabar-kabar yang tidak nyata begitu kan. Semoga saja semuanya baik-baik saja lah gitu kan. Cuman kalau memang sampai itu terjadi sahabat-sahabat, saya tidak bisa berpikir bagaimana ke depannya. Kalau sampai itu semua terjadi begitu kan, ada yang ibaratnya mau mengadu obat spiritual, ada yang mau meracuni spiritual. Tapi insya Allah semoga saja ke depannya kami bisa menemukan jalan yang terbaik gitu kan. Kemungkinan juga sudah banyak yang tahu para subscriber bahwa bubuk sayang di hutan
dibakar anak buah Maesa. Itu pun salah satu yang sedang saya urusi sekarang gitu sahabat-sahabat. Karena urusan satu belum selesai, urusan yang lain muncul gitu. Makanya beberapa hari ini mungkin sahabat-sahabat melihat banyak anak buah saya mendatangi saya gitu, di Anteng, Kurawa. Mereka datang selalu mengancam. Karena apa? Karena mereka tidak terima dengan taubatan saya. Tapi nggak apa-apa, mau diancam seperti apapun, mau dihancurkan seperti apapun, insyaallah doakan saja. Semoga saja iman saya masih kuat, hati saya masih teguh untuk tetap ke jalan yang lurus. Gitu, sahabat-sahabat. Ini sembari ngopi dulu nih sahabat-sahabat, karena memang kondisi hujan nih agak lumayan bikin badan ini dingin. Balik lagi sahabat-sahabat, saya ini masih bertanya-tanya tentang Udin Botak ini. Karena memang kalau masalah nama itu, selama saya hitam itu memang nama itu tidak asing Udin Botak. Tapi kalau untuk bertemu langsung itu belum, sahabat-sahabat. Jadi insya Allah nanti saya, Kirapa dan Bang Ompong akan bertemu dengan Udin Botak untuk menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi, benar atau tidak hal yang selama ini berdatangan seliweran di kuping ini, benar atau tidak, begitu kan. Semoga saja semua itu tidak benar sahabat-sahabat, karena memang yang saya dengar dari tim-timnya Bang Udin ini memang sudah bertobat. Tapi kenapa kok sekarang ada berita tidak enak, begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adek abang? Adek abang alhamdulillah. Dari mana Mulagai? Kok bisa tiba-tiba datang ke sini ini? Ya memang sengaja nungguin adek. Memang sengaja? Beritanya ada di Tobat. Ya alhamdulillah. Memang yang kita cari. Nah, ya alhamdulillah memang Mulaga. Saya sedang belajar untuk kedepannya lebih baik dan belajar bertobat dengan timnya Bang Le. Ini kok saya ini heran, betul, abang ini bisa datang ini dari mana sebenarnya? Enggak heran, karena justru yang heran itu sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat mereka iya Kalian lucu. mungkin sahabat-sahabat Bali Lampung pasti kaget, Iya. tidak menyangka adek Billy yang dulu brutal, ganas, arogan, subhanallah tabarakallah bisa tobat seperti ini. Iya, alhamdulillah itu suatu hidayah mungkin kepada ya. Ada abang yang pengen tanya kan? Apa itu? Apa yang bikin sebab musabak kok adek Billy Bertobat. cepat tobat? Adakah memang tujuan atau cita-cita, atau memang ada sesuatu yang sebuah penuh misteri? Sebenarnya kalau dibilang cepat itu tidak cepat. Kalau berpikir untuk tobat itu sudah lama. Cuman baru meneguhkan hati untuk memilih jalan yang lurus itu memang baru beberapa minggu. Tapi kalau untuk berpikiran untuk tobat itu sebenarnya sudah lama. Cuman memang ada beberapa halangan yang memang kemarin itu belum bisa saya utarakan untuk bilang tobat. Tapi untuk sekarang dengan keteguhan hati saya bulatkan tekad saya putuskan untuk bertobat, begitu keluarga. Ya, yang penting jangan seperti mereka tobat. Seperti mereka siapa ya? Jadi preman ya, preman itu. Ya preman tobat brutal jadi murtad. Nah, saya minta harapan besar kepada adek, jangan lagi lari ke dunia hitam lagi. Insya Allah kalau itu tidak akan pernah terjadi, karena hati saya sudah teguh. Ya. Tapi ada yang mau saya tanyakan dengan Bung Laga ini. Apa?
ada ini maaf ya Bung Laga ya. Tidak apa-apa, Maaf. tidak apa-apa. Beribu-ribu maaf. seperti buah jadam kita. Nah, karena begini Bung Laga, ini sudah banyak berita-berita tentang Bung Laga sendiri, begitu kan. Apakah benar Bung Laga ini sekarang bekerja sama dengan Udin Botak? Ya. Itu kabar berita. Itu sebenarnya kabar burung. Karena memang selama ini kan saya juga belum pernah ketemu Iya, dengan Bung Laga. itu Makanya hanya saya kabar burung. mumpung lagi ketemu ini sekarang, saya pertanyakan dengan orangnya langsung. Bung Laga. Itu yang jawabannya itu kabar burung. Kabar burung. Itu hanya isapan jempol bagaimana caranya agar spiritual seperti itu bisa berlaku. Nah itu, karena memang kabarnya itu memang ada yang mau menghasut spiritual ini supaya terpecah belah begitu kan, dan di situ tercantum nama Bung Laga begitu. Makanya saya tanyakan langsung di sini dengan Bung Laga begitu. Tidak benar itu. Tidak benar ya Bung Laga? Tidak ya? benar. Yang benar itu kita ini bagaimana caranya bangunan yang begitu kokoh ini akan dihancurkan agar bangunan ini berkelimpangan. Berarti spiritual tidak akan kuat lagi. Nah, berarti Bung Laga tidak tahu dengan hal yang apa yang dilakukan anak Mama Esa terhadap Tidak saya. tahu, tapi bahkan mereka ini jangan kalau bisa jangan tahu siapa. Nah, Spiritual ini entah kenapa Bulaga perhatikan kok saling jelek menjelekkan. saling Tadi kan Bulaga pergi ke tempat itu. ya. Dia mengatakan katanya mau-mauan katanya Willy tobat katanya kan. Kok dia pasti ada maunya Bulaga. Masa Jangan iya begitu, Bang Bek bilang Bek. seperti itu? Benar. Jadi seolah-olah mereka ini iri dengan tobatnya. Bicara seperti itu dia? Bicara seperti itu. Dan jangan dekat-dekat dengan Mario. Kenapa ya? Mat Ompong, Kirambat, mereka pun sama. Di hati mereka itu bergerak iri dengki, rasa fitnah, rasa kejam begitu kejam. Tapi selama ini yang mengajari saya itu tim-timnya Bang Ray itulah mengajari saya untuk lebih baik. Itu hanya pura-pura saja. Mereka pura-pura. Mereka itu kenapa ada Willy jangan tobat? Biar mereka tidak saingan itu sebenarnya. Nah ini jeleknya mereka. Iya, jeleknya mereka. Tapi Laga, kalau saya tidak mau suzon ya kan? Ya tidak apa-apa. Tidak mau suzon dengan tim-timnya Bang Ray karena selama ini mereka yang membantu saya, mereka yang apa ya sebagai guru mungkin ya terhadap saya begitu kan. Jadi saya tidak mau suzon Laga. Ya sekedar saran, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat dengan mereka. Karena saya takut rasa iri itu akan berpindah ke hatinya ada Kalau selama ini apa yang saya rasakan itu tidak ada kok. Mereka itu diri terhadap saya Bung Laga. Iya di depan, di belakang ini mereka main menikah. Bung Laga sendiri tahu dari mana? Kok bisa Mereka bicara seperti itu? bicara, Bulaga pernah bertemu dengan Bang Rio, Mat Ompong, Kirambat, Mak Datuk, bahkan Gus Arya juga mengatakan seperti itu. Lah kok tega mereka pertanyaan itu? Ya memang depan Dewi baik mereka. Mereka tidak tunjukkan bahwa mereka tidak senang. Tapi kenyataannya dia bicara di belakang ini persoalannya. Ya, semoga saja itu semua tidak benar terjadi ya. Makanya kalau saya sih menanggapnya mereka baik dengan saya, ibaratnya selama ini mereka yang mengajari saya, ya jadi saya tidak ada sifat untuk suzon dengan mereka Ya, begitu kan. memang bagus pendirian ada, memang bagus. Dan justru aku juga senang dengan ada Willy yang tobat-tobat nasuha dengan tobat sambal seperti orang seberang sana. Jadi paling jijik kalau subscriber itu kalau tobat sambal itu. Itu kalau yang namanya tobat sambal itu sudah murtad jatuhnya. Sudah itu, murtad, bukan 1 kali 2 kali. Nah, itu. Nah ini. Makanya Laga ini tidak membicarakan orang jauh sepertinya. Ini kenapa orang jauh kalau orang dekat ada? Nah, iya. Iya kan? Nah, jadi pertanyaan abang, pertahanan keimanan nanti. Insya Allah, Bung Laga, kalau masalah mempertahankan keimanan, insya Allah hati saya sudah bulat. Jangan sampai didengar orang sana orang sini ini bla 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 jangan. Ya. Tapi kalau memang mereka itu, ya biarlah mereka seperti itu. Ada apa
Aku ingin tanyakan Apa itu? apa perbedaan kisah menjadi preman dan menjadi spiritual seperti itu? Ada perbedaan seperti apa? Banyak perbedaannya. Yang pertama, yang tadinya lingkungan saya itu orang-orang yang maafnya ngomong di dunia hitam semua, sekarang lingkungan saya itu orang-orang baik, Alhamdulillah. orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang bisa membimbing saya, begitu kan. Lain halnya dengan di dunia hitam yang kerjaannya hanya memeras, menindas, mabuk-mabukan, ya sangat banyak. Nah itulah. Jadi memang seharusnya seperti itu, bukan seperti mereka. Lo ya kok tega mereka membina Ulaga seperti itu. Bilang Ulaga tidak tahu terima kasih, murtad. Bagaimana kita tahu? Sebenarnya kalau pembicaraan seperti itu tidak pernah saya dengar Ulaga. Yang namanya spiritual membicarakan Ulaga ini itu mereka tidak pernah membicarakan Memang itu. mungkin depan Dewi Lim tidak pernah seperti itu. Tapi dia berbicara seperti itu. Ulaga sendiri tahu dari mana? Ulaga baru pulang tempat ini. Untuk apa? Habis apa dari tempat saya? Oh, silaturahmi karena sudah lama tidak bersua dengan mereka, ya kan? Nah, dia mengatakan seperti itu juga. Menjelek-jelekan Bang Rio, Kirampan, Madato, Busa Arya. Terus Mat Ompong dijelek-jelekan. Tapi mereka pernah membantu kan? Pernah kata mereka. Tapi mereka itu pura-pura. Seperti itu mereka. Kok saya agak percaya dengan omongan Ulaga? Nah inilah, mana mungkin percaya kalau tidak mengalami alam ataupun tidak pernah ke sana. Karena yang selama ini saya kenal setelah saya tobat, tidak ada hal-hal yang ibaratnya mengajarkan saya untuk suzon dengan orang, menjelek-jelekan orang. Tapi lama kelamaan mereka sifat busuknya akan ketahuan juga. Sifat busuk mereka akan ketahuan juga. Iya. Makanya jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Boleh mendengarkan saran-saran mereka, tapi jangan ditelan bulan-bulan. Nah gini, Dewi. Kalau memang perbedaan seperti itu berarti menjadi spiritual tapi tidak seperti preman yang mudah cari uang kan? Tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat susah. Nah, yang gubuk dibakar itu ujian. Tahu dari mana Bung Laga kalau Saya gubuk saya tahu, dibakar? saya tahu karena mereka ini seperti bercerita juga. Kasihan melihat ada Willy katanya gubuk satu-satunya dibakar. Iya, karena yang membakar kan anak buahnya Mahesa, begitu kan. Jadi Emang kurang ajar mereka. yang jadi pertanyaan saya ini kenapa Bung Laga bisa tahu? Ya, mereka belum tahu. Belum saya belajar, saya pergi ke tempat A, pergi ke tempat B, ya kan? Hei kau! Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bisa ada di sini, Teng? Hah? Mulai kami. Kau menang apa? Jelas. Kopi kau? Hah? Ya. Kenapa tiba-tiba ada dia di belakang? Kenapa ada? Nah kita hari di sini nih. Hei, kau mau apa kau datang sini ya? Apa kabar gua? Kenapa kalian kenal? Ini Mantan bos. dulu 2-3 tahun yang lalu kan pernah jadi anak buah Mantan bos. seperti Ronald, Black, Adeng, ya memang sudah kadaluarsa. Apakah Bung Laga tahu siapa yang membakar gubuk saya? Tidak tahu, tapi dengan dengung katanya orang suruhan Mat Ompong. Nah ini jeleknya Mat Ompong. Orang suruhan Mat Ompong. Mat Ompong ini pura-pura baik rupanya selama ini. Saya beritahu kepada Bung Laga, yang membakar gubuk saya itu ini. Ya. Hah? Atas perintah Mat Dengarkan Ompong dulu, dengarkan. dirawat usahanya Mario. Nah inilah kecilnya mereka. Kenapa harus percaya nasihat mereka? Kalau sifat mereka juga terkutuk seperti itu. Tapi Bung Laga, kalau Bung Laga bilang yang menyuruh Ateng ini Bang Rio, sama tadi Mat Ompong dan Cirambat, Iya. Rambat. saya tidak percaya. Karena apa? Yang memburu saya selama saya bertobat ini Mahesa, dan mereka ini anak buah Mahesa. Dan ternyata bekerja sama persoalannya itu. Inilah susahnya kalau ada musuh dalam selimut. Duri dalam daging seperti ini. Kita tidak menyangka kalau musuh kita ada di belakang samping kita. Yang kita anggap saudara, sahabat, teman, ternyata bukan kita. Tapi seandainya kalau
naluri. Tolong jelaskan dulu Bung Laga. Saya memberikan nasihat ini sebagaimana abang dengan adek. Wajar. Terima kasih abang telah tobat, adek milihnya. Iya. Nah, tapi jangan terlalu bulat-bulat nasihat Karena mereka begini itu. Bung Laga, selama yang diajari tim-timnya Bang Ray itu, kalau memberi nasihat itu tidak ada yang saling menjelekkan. Bukan hanya Begitu, Mat Bung Laga. Ompong, Kirambat, Bang Rio, Gus Aryan, Madatul dan lain-lainnya. Bukan hanya mereka, Bang Ray juga. Nah ini sifat keji Bang Ray. Keji, saya tidak menyangka panutan yang saya anggap selama ini sebagai tokoh yang perlu ditiru, digugung, ya. Ternyata dia juga pernah bicara kepada Mulaga. Dia tidak senang kalau dia pilih tobat. Nah ini persoalannya, seorang Bang Ray seperti itu kejam rupanya. Masa iya? Mulaga tidak mau sopan bocor ya. Mulaga tidak mau di atas Al-Quran juga ya. Tapi real, nyata, dan sejelas-jelasnya terang benderang seperti itu ada. Tapi Bung Laga, maaf ini, beribu-ribu maaf. Tapi kayaknya saya tidak percaya dengan apa yang Bung Laga sampaikan ini. Itu waktu itu terserah dirimu. Tuyul. Nah, tapi kenyataan di lapangan seperti ini. Ini kayak anteng ya. Ini jangan dipandang di luar. Celana belel, robek, jangan dipandang dari segi luar. Hatinya baik. Kalau hatinya baik, dia tidak akan membakar gubuk saya, Bung Laga. Bukan dia sebenarnya, tapi atas perintah Mat Ompong, Bario, Kirambat, Gus Arya dan Mak Datu. Atas perintah mereka. Ingatkan memilih. Itu persoalannya. Karena mereka tidak mau kalah saing. Nah, Tidak mau kalah saya. Iya. tidak mau kalah saing. Makanya mereka menyuruh saya dengan Kurawa. Terus apa kata mereka? Katanya mereka, Teng, kita besok berkumpul di titik ini. Aku kumpuli dengan Kurawa. Mereka berempat atau berlima Nah. sudah ada di sana. Yang kedua mungkin pernah dengar ya, katanya Bang Udin itu dikasih emas diberikan kepada Uyun untuk menikahi Reni. Benar itu apa adanya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan ke Mulaga. Dari mana Bung Laga? Sedangkan Bung Laga sudah tobat, tidak ada harta lagi. Inilah, ya. Waktu menjadi spiritual Mulaga tidak mau kalau tangan ini di bawah. Ya. Menada. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, Nah, benar. Mulaga kerja serabutan. Jadi kuli bangunan, kuli panggul di pasar, metik jagung, naju, Mulaga lakukan semua. Mulaga kumpulkan kayak Mulaga punya cita-cita. Kalau salah satu spiritual ada yang akan menikah, akan Mulaga berikan emas intan rumah tangga sebagai motif bahagia dengan Mulaga. Itu sebenarnya. Tapi Bung Laga, kalau cuma hanya menajuk jagung, kayaknya nggak sebanding dengan apa yang Bung Laga Kalau berikan kepada sehari, kita. kalau sudah 45 tahun dikumpulkan, kan dikit-dikit lama-lama jadi bukti. Nah, tolong renungkan itu. Dan juga selama ini yang saya tahu ya Bung Laga ya, Bung Laga ini kan maaf ini ya, maafnya ngomong, masalah brutal kemarin itu kan karena faktor ekonomi. Kenapa bisa Bung Laga membantu Benar. Nah, Udin ini Botak dan Uyun? saya takut ada yang juga seperti itu ya. Sekarang masih bujang, mungkin masih berjaga tinggi. Ya, masih bujang. Seandainya nanti punya istri, Ya, ya, ya oke, kita masalah ini apa namanya ini, di saat kita susah, menderita, Ya. sengsara, suami istri terpuruk, tidak ada yang memperhatikan, apakah kita melihat semua itu akan tega? tidak tega. Nah, Mulaga sama seperti itu. Di saat Mulaga ada di bawah, terpuruk, menderita, sengsara, mereka tidak ada sama sekali. Itu persoalan. Tidak ada sama sekali mereka. Berarti secara tidak langsung yang ada dendam ini Bung Laga dong dengan mereka. Bagaimana tidak bisa dibilang, ya? Mereka seolah-olah casingnya baik, ulama, ustadz, sok alim, sok bijaksana, sok kiai. Betul. Percuma. Ya, kalau dia Mending betul-betul casingnya tahu. jelek tapi hatinya bagus. Mending seperti buah manggis hitam tapi hati putih. Tapi ada bijinya. Masalah biji itu dalam artian itu hanya Apa? sebuah pandangan semu belaka. Nah, tolong camkan ya Willy. Spiritual, oke kita jadi spiritual, tapi ya ada samping. Kan menjadi spiritual kere, tidak punya uang kita kan. Nah, Berarti selama ini Bung Laga punya uang. punya uang, Mulaga katakan tadi, Mulaga kerja keras banting tulang demi sebuah tujuan kebenaran. Satu bukti Uyut. Uyut ini ingin menikah dengan Reni, Ya. ya.
Ternyata permintaan kata Bang Udin Botak ya, Udin Botak ini pernah bercerita ya, dia sudah Bulaga rayu tapi tidak mau. Hebat Udin Botak, saya selalu dengan Udin Botak. Oh, rayu apa diberikan itu? diberikan uang. Saya pernah rayu dia untuk agar bersama-sama dengan Bulaga untuk mencari uang. Oh, Uang halal. untuk mencari uang halal. Ya. Tidak mau Udin Botak. Nah, dia pernah bercerita. Dia ingin menolong Ki Uyut Notorogo akan menikah dengan Reni yang ada di perkampungan Tanjung Harapan. Umbul kecepil. Ya, tak diduga permintaan Reni janda kembang desa itu 1,5 kilo emas. Itu bukan hal yang sedikit itu, Bung Laga. Bukan Sangat sedikit, banyak itu. bukan sedikit, ya kan? Ya kalau kita berdiam diri, ya kan? Nah, disitulah Bung Laga terenyuh melihatnya. Bagaimana bisa membantu Ki Uyut Notorogo. Bung Laga berikan kepada Bang Udin Botak, entah terimanya atau tidak. Karena Uyut paling benci dengan Bung Laga. Nah, melalui perpanjangan tangan dari ke Bang Udin, Ya. alhamdulillah katanya bisa membantu sedikit demi sedikit. Tapi melalui Bang Udin, Kenapa tidak Bung Laga langsung yang memberikan kepada Uyut? Uyut sangat membenci Bung Laga. Inilah sesepuh seperti Uyut juga masih bergerak. Fitnah sana, fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini. Saling dengki Bung Saling Laga. dengki. Kenapa kau ikut-ikutan? Wajar saling Kenapa dengki. seperti kau tahu apa yang dibicarakan? Wajar. Dia tahu masalah Bung Laga yang kelam hitam hina dina berlumpur dalam dosa dan sesuatu perbuatan jahat. Itu Bung Laga. Tapi jangan pandang casing Ateng ini. Ateng Kurawa ya sebenarnya orang yang baik. Tinggal bagaimana kita menatanya. Kalau mereka Orang baik, jadi orang tidak baik. akan mereka membakar bubuk saya. Disuruh Mat Ompong, Kiraman, Rio, Gus Arya, Bek, Mat Datu. Disuruh mereka dia mau. Makanya Kenapa mau? kencang mereka itu. Karena uang. Karena uang. Satu juga mereka tidak mau. Saya pengen tanya Bang, ini harus kau jawab jujur. Iya Bung Laga. Akan jujur. Sebenarnya siapa yang memerintahkan membakar bubuk atu-atunya punya Willy? Atu-atunya. Siapa? Gus Arya, Nah, dengar sendiri. Bang Rio, Dengar sendiri. Mat Ompong, ya, Kirambat. Terus sudah mereka berempat saja. Mereka berempat. Kami disuruh kumpul di rumah kosong. Katanya ingin bicara. Ada yang kami ingin bicarakan. Bisa kau pegang omongan kau. Bisa. Bisa. Kalau sampai kau bohong, perantakan gigi kau. Kalau memang aku berbohong, datangi dulu mereka satu. Nah, Buktikan dulu. jadi jangan ditelan bulat-bulat dulu. Ya. Disimak Tidak saya kata si bulan bulan. Ateng, ya kan. Kami justru terima kasih banyak anak mama yang selama ini beringas, yang mengandalkan dari ibunya uang, tapi tobat nasuha subhanallah. Terima kasih. Asal jangan tergiur oleh mereka-mereka yang punya hati bergerak. Gitu. Jadi yang saya tangkap ya Bung Laga ya, Bung Laga datang ke sini nih mau memberitahu itu masalah itu. Karena kudu hati-hati, menghadapi mereka. Mereka itu bagaikan ular kepala dua. Mereka itu bagaikan sengkuni yang selalu mengadu domba. Jadi tujuan Bung Laga datang sini memperingatkan saya, Memperingatkan kudu hati-hati. supaya hati-hati. Gitu. Jangan terlalu dekat, dia mau ya jangan terlalu jauh juga. Ya. Disaring saja lah. Iya. Benarkah kata-kata Bung Laga atau tidaknya? Mungkin saya waktu yang bicara nanti. Ya terima kasih untuk Bung Laga sudah mengingatkan gitu kan, sudah mengingatkan saya dan memberitahu saya gitu kan. Tapi yang maafnya ngomong yang perlu Bung Laga tahu, kalau saya tidak mau suzon gitu kan, saya tidak mau berprasangka dengan siapapun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting intinya saya ini ke depannya ingin menjadi orang yang lebih baik. Syukur, begitu kan. alhamdulillah. Iya. Saya kuatkan iman saya teguhkan hati saya supaya menjadi pribadi yang baik, ke depannya lebih baik lagi begitu. Begini saja Bung Laga, Bang Billy ya. Kalau Bang Billy tidak percaya Bung Laga ya, tidak percaya dengan saya, malam ini datangi dulu mereka satu persatu. Kalau mereka berkata bohong, datangi saya di satu tempat. Teng, ya. Begitu saja Bung Laga. Kalau mulut dan berbicara bohong, maka Bung Laga orang yang pertama akan menumbangkan dan bikin sekarat diri. Ingat itu, ingat. Kata-kata Bung Laga masih tertanam di hati saya. Kita secara jantan, kita pegang omongannya. Begitu saja. Ya sangat mengganjal sekali kau sini, pergi saja kau. Aku akan pergi. Jadi
kalau memang kira cukup ya. Sudah cukup. Saya juga mau pamit. Monggo kita sama-sama sholat maghrib, sholat berjamaah di musola. Silakan duluan boleh kalau mau ke musola. Jangan ditunda-tunda. Iya, saya tidak Biarkan menunda. mereka yang menunda-nunda, Iya. tapi mungkin ada willy jangan. Iya, saya tidak menunda-nunda karena Ingat dan camkan Bario, Bus Arya, Kirambat, Mat Ompong, Mat Datu dan lain-lainnya seperti begitu. Jangan terlalu percaya dengan mereka karena mereka itu selalu menjelekkan satu sama lain. iya iya iya. Ya, Akan saya saring Ya. omongan dari Pulaga. Terima kasih sudah mengingatkan. Karena memang waktu sudah mau maghrib juga, Iya, iya. saya juga mau ke musola. Jadilah anak yang soleh ya. Ya, oke, Pulaga. Hati-hati di jalan, Pulaga. Ya. Allah. Astagfirullah. Jadi agak sedikit kaget juga nih sahabat-sahabat. Lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba Bung Laga mendatangi saya begitu kan. Tapi memang sebenarnya saya tunggu-tunggu juga kapan momennya bertemu dengan Bung Laga ini ya kan. Baru juga saya bicarakan tadi kan, ada desas-desus, ada kabar burung bahwa yang mengatakan Bung Laga dan Udin Botak ini begini dan begitu kan. Dan sekarang sudah bertemu langsung dengan Bung Laganya. Yang saya tangkap dari pembicaraan tadi, ya memang benar apa desas-desus itu tadi. Cuman subscriber tidak usah khawatir, insya Allah hati dan iman saya kuat, hati dan iman saya tetap lurus di jalan Allah, tetap ingin bertobat, tetap ingin belajar ke depannya untuk lebih baik lagi. Ini berhubung sudah mau maghrib sahabat-sahabat, kebetulan memang hujan juga, saya mau bergegas ke sholat untuk menaikkan ibadah sholat maghrib. Mungkin tidak panjang-panjang saya berbicara, perbaiki sholat, berbanyak salawat. Video ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini ya. Tentang dengan Kirambat dengan Bang Billy yang dengan biasa karena kami saat ini banyak sekali permasalahan yang kami hadapi. Pastinya dan kejadian sudah mendengar bahwa Buyut Ponorogo bersama Kirambat sempat bertarung dan berkumpul karena Buyut Ponorogo sudah dihasuti dengan Udin Botak ya. Karena Udin Botak ini juga sudah bersama dengan Pulaga ya. Jadi kami tidak tahu pasti apa dan mereka tidak sama-sama ya. Kami sempat membuat bingung, sempat membuat kepala juga ya, kemudian ya. Karena Udin Botak yang tadinya memang seorang bekas mantan mafia ya, termasuk dulu pernah Bang Ompong juga bersama beliau, tapi begitu beliau bertobat, alhamdulillah ya banyak sekali yang dilakukan oleh Udin Botak ya, selama kehidupan yang panjang dan penuh dengan kehidupan yang sangat luar biasa dalam dunia ini ya. Maka saat ini kami mendengar katanya di pemilihan Udin Botak ini sudah menghasilkan Buyut dan bahkan si Udin Botak ini sudah memberikan semua fasilitas-fasilitas yang akan menikah. Udin Botak sudah memberikan begitu emas untuk mas kawin si Reni tadi, juga berupa dengan sebuah kambing yang akan mereka hantarkan nanti ke tempat Reni. Sudah disiapkan semua fasilitas, segala sesuatunya sudah disiapkan semua. Benar Bang Billy, ini nama Bang Billy ya, karena Bang Udin ya ada orang donatur ataupun keuangan Di balik itu semua. iya. Tapi ini masih dalam tahap penyelidikan ya. Benar Bang Billy. Tapi kalau memang seandainya begitu, Bang Billy ya, kalau memang betul-betul ada seseorang yang berbaik hati ngadain donatur untuk menikah, ya kita sebenarnya bersyukur, alhamdulillah. Kalau niatnya itu baik, Iya benar. iya. Tapi saat itu setelah Buyut diberikan mas kawin beserta kambing diberikan Bang Udin, tapi pada saat itu Mak Datu sempat menghalangi juga. Rupanya si Buyut tidak terima dengan apa yang dilakukan ataupun barang-barang yang diberikan oleh Bang Udin ini ya. Karena Bang Udin
Tapi Batak. memang selama saya di dunia hitam kemarin memang nama dia itu tidak asing, begitu kan? Benar. Billy. Banyak yang istilahnya kenal ibaratnya. Bukan lagi kenal, beliau memang Makanya saya bilang tidak mantap. asing namanya. Iya, Tapi benar. kalau untuk bertemu langsung itu memang belum pernah sampai saat ini, begitu kan? Tapi memang dia setelah di dunia hitam itu memang bertobat. bertobat Bang Willy. Alhamdulillah dia mendapatkan tobatan nasuha, sehingga juga ya Bang Udin begitu kembali ke jalan yang benar. Banyak sekali ya yang dilakukan oleh Bang Udin, apa membantu santri-santri, bahkan ketika di Surabaya bisa mengajar ngaji juga ya sama. Tapi saat ini kondisi Bang Udin itu memang saat ini memang jarang sekali beliau ini kelihatan karena beliau banyak lagi kegiatan, banyak lagi kesibukan. Mungkin beliau juga masalah ekonomi ya, kami tidak menyadari juga ya, karena kita semua punya kehidupan masing-masing. Bang Udin juga, Bang Udin, Buyut, dan Pak Datu, dan seperti kita juga ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya Bang Udin. Karena apa? Bang Udin ini ya bersama Udin itu memang kalau bisa bilangin cepat nah iya Jadi sangat rentan. Lama Tirambat juga tidak bertemu dengan Bang Udin Botak, tapi tidak begitu lama. Kalau ketemu dengan Udin memang beberapa bulan itu masih sempat ketemu, tapi kalau dengan Bang Udin Botak ini memang udah lama sekali. Jadi ibaratnya mendengar selentingan kabar yang nggak ingin sekali tahu sebenarnya apa. Dan memang kita itu Bukan waktu yang sebentar, waktu yang singkat. betul. Saat kita sama kami sama Bang Udin dan karena beliau memang adalah sosok seorang yang sangat luar biasa bagi kami ya. Karena kami waktu pernah bersama seperti penerbangan dari Panggilan. Bang Udin ini memang sangat ingin sekali Panggilan Lampung itu tumbang. Tapi alhamdulillah ya begitu Bang Rey sudah menyadarkan Bang Udin sehingga Bang Udin juga menerima apa yang dilakukan dan dilakukan oleh Bang Udin. Semuanya itu sudah mengakui kesalahan, bahwa apa yang dilakukan semuanya itu salah. Jadi dia sudah kembali ke jalan yang benar. Nah, pada saat itulah beliau ini sudah di jalan yang baik. Sekarang ini ada kabar-kabar yang tidak enak desas-desusnya itu bagaimana itu ceritanya itu? Nah inilah Bang Billy Kiramat ya, yang kita belum ketahui pasti. Karena memang Bang Ompong dan Kiramat sendiri belum ketemu dengan mereka ya. Karena belum sempat tahu sebenarnya yang pasti kejadian itu yang terjadi antara Uyut, Bang Udin, Bulaga ini kan belum sempat bertemu dengan mereka. Oh masanya pernah cuma didengar-dengar saja. Tapi kan belum tahu pasti ya sebenarnya seperti apa kejadian. Ya, kita doakan saja ya kabar-kabar itu hanya kabar apa dulu. Nah, kabar burung belaka. Karena setahu Tirambat dulu Bang Billy ya, begitu udah mulai standar hidupnya udah mulai baik, udah kembali ke jalan yang benar, Bang Udin itu pulang ke dusun. Sempat pulang ke dusun ingin menata lebih baik keluarganya. Itu setahu Kiramat seperti itu. Ya, Tiba-tiba sekarang muncul lagi Dengar kabar begini. Ada kabar berita Iya. ini dia telah sempat ya mungkin tujuan Bang Udin ini untuk membantu niatnya baik Ya. kalau memang niatnya baik tidak masalah iya kan kita dukung juga gitu ya. Ya. Karena perbuatan kamu bilang yang diperbuatkan oleh Bang Udin ini kalau memang seperti itu mungkin Bang Udin ini mau membantu kita. Iya. Dan mudah-mudahan saja ya apa yang dilakukan Bang Udin ya, mungkin para sahabat-sahabat tahu di mana berada ya, karena apa, karena Uyut Keterobo ya, pertama Uyut ini memang rentan sekali ya. apalagi kalau masalah wanita. Nah inilah yang kami waspadai ya. Memang dari dulu Bang Ompong. Iya. Kalau saya itu memang tahunya dari dulu itu rentan wanita itu pas waktu saya masih di dunia hitam. Memang sangat rentan. Memang suka sekali dia dengan seorang perempuan, entah kenapa Uyut ini ya. Apa memang kalau dibilang penyakit bukan ya. Bawaan. Bawaan
karena Godaannya dia seperti itu mungkin. Seperti Bung Laga godaannya apa? ya ada keluarga godaannya keluarga kita memang mencoba beliau ini sempat memecahkan dunianya juga ya godaannya, karena dia bertobat dengan cara dia bisa berdakwah, sholat, apapun yang dia lakukan semuanya itu memang termasuk dan rasa dia bicara saja. Kami juga semua kadang-kadang Sama kita Mas, samping itu ya. bahasanya itu Tapi di samping itu malah berbelok lagi. berbelok. Ada apa sih? Kita belum tahu pastinya sebenarnya. Ini kan baru katanya saja. Ya, Bang Billy. Karena kita belum pernah bertatap muka secara langsung dengan mereka. Ya. Saja lagi ya. Jauh-jauh ya. Karena beliau juga harus bekerja semua. Ya. Itu kan karena memang sudah lama Kirambas tidak berbeda kota dengar kabar itu. Jadi sebagai sahabat juga ingin tahu sesungguhnya apa yang terjadi, apa itu betul-betul memang terjadi seperti itu dan apa yang membuat Udin Botak seperti itu. Ya. Tapi kan belum Jelas gitu ya. bukan belum pasti, tapi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh para sahabat ya. Iya. Kasihkan informasi kepada kami, banyak sekali yang berbeda banyak. Tapi kami harus waspada juga karena kami belum tentu ya percaya sepenuhnya apa yang disampaikan oleh para sahabat ya. Bukan kami tidak percaya apa ya, karena kami kan belum tahu tentang Iya, sebenarnya. karena memang Pamompong dan Kirambas itu belum ketemu. Benar. Kalau saya memang belum tahu seperti apa tawakannya Pak Udin ini begitu kan. Dan saja nanti saat kami Bang Billy bertemu dan juga beliau sempat bertatap muka, mungkin Bang Billy dan ini bisa berkenalan. Iya, Siapa Bang betul. Billy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini saudara lama ini. Apa kabar sahabat? Ini Bang Billy, saudara kita juga. Bang Billy mana kok? ini saudara kita, beliau ini Bang Udin tadinya. Oh, ini yang namanya Bang Udin? Benar Bang Billy, ini Saudara kita ini? saudara Iya. kita. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini yang namanya Bang Benar Bang Billy. Iya, iya. Boleh aku duduk? Silakan silakan Bang. Bang. Iya, kita kalau sudah lama sekali kita tidak ketemu. Tadi Bang Udin dari pagi sebenarnya mau ketemu kalian ini. Sempat hujan, sempat uyut Bang Udin. Jadi bagaimana Bang Udin semenjak Bang Udin yang sekali silaturahmi yang namanya tidak ada bicara Ya benar itu. tidak harus setiap hari tapi saling benar. Iya, betul. Mungkin Bang Udin juga punya misi kami juga seperti itu karena saya diinginkan oleh Bang Lampung itu setelah kita bertobat Bang Udin ya saat para itu juga kita sifat tebal. Dan sekarang kita berjumpa Bang Udin. Bang Udin semakin ganteng aja sekarang. Betul. Ya kalau Bang Udin masih tetap seperti dulu, masih tetap menjalankan misi-misi daripada Bang Lampung. Gimana kabar? Katanya sudah ketemu Bang Uyun bersama mana? Alhamdulillah, Uyut sekarang nikah. Dengan tidak. Nikah. Ada calonnya sudah. Tidak ada katanya siapa? Ini Reni katanya. Ning Reni. Jadi Ning Reni ini memang sudah bersedia Pak. Bang Udin sudah sempat bertemu dengan yang Reni. Belum mau dengan Uyut ini. Ning Reninya Bang Udin. Jadi modalin Uyun ini siapa? Nah, ini yang kami bertanyakan Bang Udin ya. Sehubungan Bang Udin juga sudah ada hadir di tengah-tengah kami. Ya. Kami ini kan lagi berembuk Bang Udin. Karena si Uyut ini baru kata-katanya Bang Udin. Maaf Ya. sebelumnya, maaf Ya, sekali benar, Bang Udin. ya. Bang. Ini Apa-apa, sebelum- Bang. baru kata-katanya Bang Udin. Jadi di situ katanya Bang Udin sempat melamarkan Uyut untuk Reni. Apa benar semua itu Bang Udin? Yang begini, Pak. Iya, Bang Udin ceritaan dari awal ini. Iya. Jadi Bang Udin ini dari dusun, pulang dari dusun ke tempat Uyut. Uyut ini mengadu dengan Bang Udin. Katanya terjual Bang Lampung tidak pernah menyetujui yang namanya pernikahan Uyut. Setiap dia minta bantuan dengan dirambat katanya, ompong, jakabaya,
Siapa itu tadi? Bang Billy. Bang Billy mungkin ya. Tapi nggak ada tanggapan yang baik. Bahkan mereka ini menghalangi katanya. Apa benar itu? Ini sebenarnya Tidak seperti itu Bang Udin ya. Ini Kiramba juga sedikit menjelaskan sedikit masalah Buyut ini memang sedikit agak sudah dipahami. Karena apa? Bukan sekali dua kali Bang Udin. Buyut itu jadi setiap bertemu dengan janda dusun dan desa itu selalu Mau. Jadi melupakan kami. Bahkan kalau kami juga menasehati atau dekat dengan curiga. Kiramba juga mau ini sebenarnya. Nah, jadi kadang timbul perselisihan. Ya awal-awalnya seperti itu Bang Billy, Kiramba. Bang Udin tidak percaya. Makanya Bang Udin ajak. Siapa tuh namanya janda? Neng Reni katanya. Benar sih. Kalau Bang Udin hanya dalam dengan Neng Reni, berarti Bang Udin memang pernah melamarkan si Reni itu Buyut. belum dia. Kenapa? Belum. Hanya siapa nama? Men, tolong men. Ini men, itu ada tamu Cukup tiga aja nih. penting ini. Bang Udin tak bisa. Hah? Kenapa? Bisa. Kenapa? kita ngopi. Bang Udin tak mau. Udah air putih. Ini kami Bang Udin kan jauh, jadi jarang-jarang kita berjumpa. Ya, tidak mungkin kan Bang Udin dari tempat itu kan Haus apa otomatis kan bukan saja haus. Bang Udin. Betul. Bang Udin juga dari sana juga ya. Mungkin sekarang ini Bang Udin berduit. Kan tidak mungkin Bang Udin Sama sekarang saja, sudah Pong. sukses Bang Udin Sama sekarang. saja, Pong. Memang Bang aslinya Udin dari sekarang lagi orang buka sukses. kopi nih, Pong. Sama saja loh. Tapi kalau kau lihat penampilan Bang Udin ini Agak beda ya. sekarang banyak beruang kayaknya. Kita Ya sukses. namanya kita bukan munafik ya, Betul. Pong ya, Kiramban, pilih yang namanya duit itu ya bisa dicari lah. Ya. Kiramban. Nah, Kira-kira usaha apa itu, Bang? kalau usaha itu ya cocok tanam bisa. Kita banyak macamnya sekarang ini, berdagang. Iya. Ya yang penting bisa dilakukan kita dengan cara halal. Tapi alhamdulillah begini Bang, bersyukur sekali sekarang juga apa usaha neng-neng itu semuanya sudah siap. Dan 10 hari apa lebih baiknya. Ngomong minta maaf. Itu yang menyiapkan semua ruangan untuk Buyut ini sebenarnya siapa Bang? Ini Bang Udin lah Bang. Maaf ini Bang Udin, maaf seribu maaf ini Bang Udin kepada Bang Udin, bukan kami yang menuntut Bang Udin. Tapi Bang Udin ini ku dengar bahwa Bang Udin ini tidak bersama yang apa benar. Sekarang begini Bang. Kalau kamu juga seperti itu Bang ya. Jadi kau bertanya Bang ya. Tanya aku tanya Bang. Tapi setidaknya dari kata-kata kau itu kau seolah-olah sudah percaya dengan omongan ini. Hah? Apa kau sudah melihat secara langsung bahwa aku sudah di Hei, kalian sabar dulu. Ini ada tamu kami ini. Bodoh amat mau ada tamu-tamu juga kami tak peduli. dalam perawat itu perawat. Apa kau Bang Udin ha? Kau duduk dulu. Kau duduk. Itu benar kau duduk. Nah, sekarang kami ini lagi ada tamu Tamu penting. penting ini. Jarang kami jumpa. Terus lanjutkan kemudian. Oi, kaki kau, Kita memang belum tahu apa yang terjadi. Makanya ini sebuah kesempatan yang baik kita bertemu dengan Bang Udin. Karena kami mendengar dari para subscriber yang menghubungi kami bahwa memberitahu kami ini disuruh hati-hati karena Bang Udin itu punya rencana busuk, punya rencana jahat, sudah dihasut oleh Bung Laga. Di Kiramban, Pong, Billy, Ya, gimana, Bang? kita boleh menuduh orang. Benar kan Kiramban? Curiga boleh. Curiga boleh. Menuduh Tapi jangan. jangan. Ya. Benar. Sebelum kita melihat ibu mata kepala kita sendiri bahwa Bang Udin telah Bung Laga. kalau Bung Laga ya Bung Laga, ini kan Bang Nah, Udin. justru itu
Bang Udin, setahu kami memang Bung Laga itu kan sahabat satu dengan kita seperti Bang Udin. Tapi kata para subscriber bicaranya begitu Bang Udin ya. Karena banyak laporan-laporan itu. Harus berhati-hati karena apa? Sebabnya Bang Udin itu sudah bersekutu dengan Bung Laga, ingin memecah belah kalian semua. Auden, engkau itu sudah terkenal oleh mereka. Mereka itu menjatuhkan harga diri kau. Diam bro, diam bro. Bro, diam. Kenapa sebab bro ini? Abang akrab sekali dengan mereka, Bang. Kami tidak akrab, nah. Kalian sama-sama menjatuhkan si Bang Udin ini kali ini. Kenapa kamu membela dia? Kami bukan menjatuhkan Bang Udin atau menghakimi Bang Udin. Kami hanya menanya apa yang sebenarnya terjadi. Penjelasan apa yang sebenarnya terjadi antara semua permasalahan yang saat ini ya sudah banyak sekali ya masukan-masukan dari saudara-saudara kami bahwa keterangan cerita-cerita dari orang-orang bahwa Bang Udin ini saat ini sudah bersama dengan Bung Laga, sudah bersama dengan Uyut, punya satu rencana misi yang sangat besar, bahkan Bang Udin juga memfasilitasi semua keindahan kemewahan terhadap Uyut itu. Sekarang aku bertanya sama kalian. Kalian kan saudaraku nih. Ya, Apa salah? Aku juga membantu guruku hidup seseorang. Justru itu ya, yang jadi pertanyaan. Surawa, diam dulu kamu orang ini ya. Diam. Kenapa? Ini kami butuh kejelasan langsung dari orangnya. Sahabat kami kan Jelaskan. begini. Tetapi engkau jangan berdiam untuk menjatuhkan Udin. Kalau semua prasangka itu tidak disampaikan, Kenapa kau begitu kenal dengan Bang Udin? Dia mantan bekas bos kami. Betul. Kenapa sekarang Wajah kenal kami kau? Hah? ya itu mantan bos ini sahabat, sekarang ini sahabat kami. Kami sudah lama tidak bertemu. Jadi sabar dulu. Diam. Bawa diam. Baik, baik Udin. Baik, Udin. Akan kami dengarkan. Jadi biar lurus, biar saling mendengar kita santai kan. Jadi ada yang dibahas itu pasti kan karena sekarang tidak ada asap kalau tidak api, Bang Udin. Jadi kabar berita dari subscriber itu betul tidak? Ya karena kami memang belum pernah berjumpa dengan Bang Udin, belum pernah dengar langsung dari Bang Udin. Ya kita kalau curiga wajar, seperti tadi curiga boleh, tapi menuduh jangan. Pokoknya kita begini kok. Dari dulu kan Bang Rizal selalu berpesan. Perbaiki sholat, perbaiki sholawat. Jadi kita juga udah dengar omongan. Apalagi saudara-saudara kalian itu jauh itu. Kita kan percaya dengan Bang Udin. Bang Udin itu selama ini bersama kalian. Bagus, Udin. Bagus, Bang Udin. Bagus. Apa kalian bicara bagus-bagus? Tidak. Kamu kami. karena masalah ini kami pada saat ini semua ini masuk dari Jimbang Rawang Seni sangat kebingungan sekali karena di satu sisi kami sudah mendengar Mak Datuk sempat bertemu dengan beliau yang cerita dari bahwa kedatangan Bang Udin ini dengan cara menghapus ataupun tidak menghapus ataupun apa yang dilakukan Bang Udin banyak sekali bahwa Bang Udin ini sudah tidak benar. Apa benar kejadian sebenarnya Bang Udin? Pokoknya niat Bang Udin datang ke sini untuk menikahkan Uyut. Ini Bang, Gerambat, Pilih. Saudara-saudara semuanya dengarkan baik-baik ya. Kami mendengarkan Bang Udin datang ke sini berniat untuk membantu Uyut. Bagus, Bang Udin. Bagus. Kenapa kau? Macam mana dengan mas kawinnya? Mas kawinnya? Apa yang diserahkan pada dia? Bang Udin ya atas segitu banyak Bang Udin dapat Iya. dari mana? Ya kalau masalah harta kalian tidak. Nah ini maaf ini walaupun sama saudara kita juga harus saling tidak boleh terbuka. Ya. Tapi kan kami tahu Sumbernya dari mana? karena mas kawin sebesar itu apalagi 1,5 kilo bukan lagi hanya sekilo Udin. Bang Ini Udin. kan kalian tahu, Bang Udin selama ini tidak bersama kalian. Kalian nggak tahu kemana Bang Udin. Nah, yaitu yang jadi pertanyaan di hati kami itu seperti itu. Apa betul Bang Udin ini selama ini benar-benar menjalankan amanah dari Bangka Lampung untuk sesuai di dusun itu berbuat baik? Apa memang
di belakangnya itu mengumpulkan hal-hal yang lebih jahat lagi. Pokoknya persiapan pernikahan Uyut, ya kalian gak usah pusing sebagai saudara-saudaraku ya. Aku minta maaf saudara-saudaraku. Iya. Tawa-tawa kalian. Iya. Kerambat, Bang Rio, kalian maaf nih. Bukan aku menunjukkan kalian. Berhubung aku bisa mengangkat yang namanya kesejahteraan Uyut ini dengan Ibrahim. Kalian bangga lah. Kami bangga tetap kami bangga dengan mungkin bisa membuat. Tapi yang kita tanyakan itu dari mana sumber dana itu tadi dari Sama saja kalian untuk mengatakan pernikahan Uyut. Ya, Nah, kenapa kok begitu? sama saja ke mengatakan pernikahan Uyut sama saja. Betul, tidak ada domba. Betul, betul. Tidak ada yang memojokkan Bang Udin. Maaf nih, nyambat potong sedikit ya. Karena memang Uyut ini kan tidak sendirian, ya kan? Itu bersama kami semua. Apakah alangkah tidak baiknya seandainya di antara sahabatnya itu saling sampaikan dulu apa bagaimana berembuk, bagaimana baiknya kita angkat bareng-bareng. Aku pertama dengan ketemu dengan Uyut, kamu sempat emosi nih kenapa? Kalian seolah-olah tidak merestui hubungan. Memang tidak merestui mereka di murid. Betul, Bang Udin. Iya, betul. Iya, benar. Baik, baik. Memang mereka tidak merestui. Justru kami ini belum tahu duduk perkaranya bagaimana, makanya menemui Bang Udin. Sepertinya Apa memang rencana kalian semua ini? Kalau kalian ingin mengadakan pernikahan Uyut itu, berbicara langsung saja. Betul. Untuk kau. Baik, Bang Udin. Baik. Baik, Bang Udin. Kami siap. Kami ladeni dulu. Karena kalah ini mereka. Kau lihat, kami saksikan merah. Iya, bro. Baik, Bapak. Patahkan yang kau ini. Tahan. Tahan. Silakan patahkan. Kami ini kedatangan seorang saudara ini. Iya, lagi Kerambat, aku sempat sedih. Uyut cerita, Jakabaya menghalangi katanya. Ompong menghalangi katanya. Yesus Arya menghalangi. Aku sedih. Siapa lagi Uyut? Kenapa menganggap ini memang salah satunya jalan. Kita memang harus ketemu dengan Uyut. Uyut harus ketemu. Jangan sampai kita saling curiga, akhirnya kita berantem sesama saudara. Benar, benar. salah besar. Salah itu nomor penilaian. Nah, itu makanya aku dari sempat emosi aku Kerambat ngomong dengan berdua yang lain kok. Seperti ini mereka. Uyut sudah tua. Uyut mempunyai keinginan yang baik. Kenapa tidak kalian hargai? Mereka itu iri. Kemudian. Benar, mereka itu iri. Mereka itu iri. Ya, baik. Sudah pilih, jangan Belum aja kau, ya? Jangan pilih. Jangan pilih. Jangan pilih. Kita ini sebenarnya Teng Berawal. Saja mereka ini. Sedang tamu. Oh, deh. Ini harus dilayani ini ya. Harus memakai kebiasaan. Iya, kau. Baik. Baik, Bang Udin. Aku siap. Ya. Baik, Bang Udin. Baik, Bang Udin. Kami siap. Sudah lama tidak ketemu dengan Bang Udin Bonten. Jadi di saatnya kami ketemu kangen. Apa urusannya kami? Hah? Saudara kami apa? Kalian itu mengurusi diri sendiri. Saudara Kerambat. Bukan urusan teman. Kalian itu. Kalau mau bicara bicara. Tidak, Mas. Kau dengar tidak, kau? Tapi dia masih emosi Bang Udin. Betul, Bang Udin. Kami Iya. emosi mereka. Ya. Baik. Yang bicara baik-baik. Iya betul. Kami ini sedang bicara dengan saudara-saudara. Ini sudah banyak settingan subscriber. Nah, Bang itu Udin dia. jahat. Nah, itu yang perlu diluruskan. Jahat di mana, Bang Udin? Karena memang banyak kan ya. Kita tuh tidak bisa melihat dari tampangnya saja. Iya kan? Ada seperti ulama juga hatinya jahat banyak. Ada yang badannya bertato, enggak bergarung tapi hatinya baik. Nah, ada. Nah, makanya harus kita luruskan. Berita yang ada selintingan dari para subscriber itu betul apa tidak? Itu saja sebenarnya. Tidak, tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan saja kemudian dia mungkin masa-masa bertanggung jawab yang tidak tahu kami tidak mau apa yang disampaikan kemudian semuanya itu yang bagus kalau tidak benar. Tapi kami ini kemudian kami juga tidak percaya muslim kami ini. Karena kami ini bicara pengaruh dari keluarga ini sudah membuat
kami mereka itu. Musuh kita itu. Sama kami. Bukan musuh kami. Kenapa Bang Udin begitu keras menyebutkan dengan kata-kata Musuh kita. Itu musuh kita harus diperangi. karena jangan Bang Udin. Biasanya itu air beriak tanah tak kalah. Sudah aku bilang kok. Sebelum kita melihat bukti nyata di depan mata kita tidak bisa menuduh orang. Benar kata Bos. Benar, kenapa? Betul, betul. Nah, Kami ini baru mendengar semuanya. nah itu dari Baru katanya. dari mana itu omong kata? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan tidak kami tutup-tutupi. Secunguk ini justru mengancam kami setiap datang akan kami adu domba, akan kami racuni. Berapa? Buku kau Hati-hati Bang Udin. Iya, betul bang. Kau tahu tidak, kaki kau itu sampai kena Bang Udin. Enggak sopan. Tak ada kupat emosi dia, kemudian. Pecah belah, tahu tidak kalian? Betul nggak yang selama ini kalian katakan itu? Betul, betul. Jangan dengarkan mereka, Kirabang. Mereka Iya, Bang. sore. Bang Udin, maaf menyebut mau enggak tahu lagi. Mau apa lagi ompong Mau ini? punya dosa besar. Sepertinya mereka tidak mempedulikan kau, Bang Udin. Dia itu mengajak Neng Santi dia tuh. Betul. Dia mengajak seperti. Kenapa masih sebut-sebut Neng Santi kalian? Neng Santi itu masih dalam hati ini. Mungkin ompong mengajak dia. Betul. Kita ompong. Jangan berhasil begitu, Ateng. Ikuti saja ompong. Dia nggak Mungkin dia tidak pergi di belakang. Betul. Mungkin dia melipir. Betul. Kau jangan ada-ada kau bicara. Dari dulu walaupun mereka tidak pernah Ompong itu kelihatan yang baik, tapi belakangnya itu jangan ucapkan. Awal pengaruh ompong. Bang Udin ya. Tahu, karena banyak saksi. Bang Udin, ingat Bang Udin lah. Semenjak diri bertobat, mengikuti mereka, kami tidak terima. Betul Bang Udin. Bukan saya bakar. Sudah kami bakar. Dan satu lagi, keluarga yang akan gancang. Baik kau, jangan bawa keluarga kau. Ingat, punya milih sudah dibakar. sudah dibakar. Apa tinggalnya? Tinggal batu yang menumpang ini lagi. Belum jatuh kalian membakar tempat tinggal. Belum. Ayo belum kuat. Aku masih diam tempat tinggal kita kalian bakar. Hanya akan mengancam kau. Ingat kau, ha? Sampai kalian itu keluargaku. Tapi ingat ya. Maaf sebenarnya Bang Udin, kami tidak menuduh atau menuduh. Ya. Ambil air saja siram aja buyur mereka ini. Siram saja. Diam dulu kau. Lagi bicara. Baik Pak Udin, kami akan urut. Siram saja mereka itu, ha? Siram pakai air panas saja mereka ini. Masih Jadi gimana mau? Apa yang disampaikan oleh semua terhadap kami. Tapi kalau memang belakang harus tidak. Tapi kami juga menentukan setelah apa yang diucapkan beliau terhadap kami, bahkan dia juga kalau kami melihat kalau si Ateng Murawa bicara Murawa tidak terima, kami ini buat semangat mama benar Bang Udin. Bang Udin, sudah jelas. Ompong itu membojokkan kau secara halus. Betul, Bang Bukan Udin. secara kasar langsung. Betul, Bang Udin. Tapi secara halus. Jangan kau panas-panas si Bang Udin, nah. Memang betul kok. Apa yang memang betul? Memang betul Bang Udin. Kau ini memang biang kerok. Kau pengen meracuni kami pernah kau dengan air pinus kan? Kita punya air pinus setan kau ini. Betul setan. Buang. Oh, ya? Kita terima Bang Udin. Sir saja. Adek, berapa? Usir saja. Kalau tidak, kami mau buat izin kau Bang Udin. Kami habisi, kami cepat hati. Karena kata mengancam kalian. Ingat kalian. Tunggu kau, ini. Tunggu kau ini. Kami ancam. Keluar dari macam-macam keluarga aku. Paham kalian? Oh, mau kemana, Bang? selesai kita belum kawan. Aku mau ke Depok kan aku ini. Mau Bang Rey ya. Dan terima kasih Bang Udin sudah hadir kepada kami. Ya pokoknya kalian jangan percaya omongan-omongan dari saudara-saudara yang kata kalian saudara-saudara kalian di mana pun berada. Pokoknya kalian harus ditanyakan. Itu benar Bang Udin. Banyak Bang Udin kalau memang Bang Udin punya sesuatu Ya, saudara kita kan baru ini baru ya. Ya, Bang Udin. Jadi masih perlu banyak bimbingan. Ya. mungkin Bang Udin
nggak sempat lagi, mungkin Bang Udin akan balik susun kembali nih. Iya, terima Oh, iya, iya, Bang Udin. Ya, hati-hati Bang Udin dalam perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini. Ya, alhamdulillah ya para sahabat-sahabat ya dimanapun berada. Seperti itu Bang Udin, para pimpinan, Bapak Ibu, Bang Udin, ya udah itu kan ada cerita juga ya Bang Bidi ya, itulah Bang Bidi mungkin berapa? Benar, Iya, hanya beliau. kalau namanya memang sesudah tahu lama, tapi kalau untuk bertatap muka di Baru ini. Tapi ngomong, tapi kenapa bisa kan sama Adeng dan Kurawa begini? Inilah yang diinginkan. Apa hanya kebetulan? Apa gimana? Apa mereka ini mau kemana? Nah. Yang pasti kita sudah pemilih yang lebih baik kita karena kan Iya, benar-benar. apa kita lakukan pada program Harus memang harus seperti itu. Iya, panjangkan dulu kita lakukan. sama-sama di mana pun berada ya. Kami terus kedatangan Bang Udin, kami terus kedatangan Bang Udin. Kalau mereka memang baik kita berharap ya apapun yang terjadi permasalahan semua para sahabat-sahabat kan insya Allah juga kami mendoakan dimanapun sahabat-sahabat berada kami selalu senantiasa mendoakan agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini sebentar pesannya masalah kata ya kita ya karena yang masih juga orang tua kita masih ada atau masih hidup ya sayangilah terus dan doakan karena doa-doa ini yang selalu ditunjukkan oleh kedua orang tua kita. Apabila kami semua ada salah kata